Bab 481, Buah Kemenangan Berpindah Tangan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Untuk mendukung cabang Vietnam dalam melaksanakan tujuan mereka, Kerajaan Dewa telah mengatur agar satelit mereka berkonsentrasi di Vietnam. Yue Zong tahu bahwa mereka memiliki satelit dalam kendali mereka, itulah sebabnya dia telah mengerahkan pasukan dengan hati-hati dari Tianjin, meminjam perlindungan malam untuk perlahan-lahan merayap menuju hutan. Kali ini, serangan Yue Zong benar-benar datang tiba-tiba, dan meskipun Dandong mencoba yang terbaik untuk mengatur pasukannya dalam upaya untuk melawan, itu sia-sia. Pasukannya telah meninggalkan lokasi mereka sebelumnya, dan telah melalui 2 hari pertempuran sengit. Dikelilingi oleh pasukan Yue Zong yang jumlahnya 5 kali lipat dari mereka, setelah hanya bertahan selama 30 menit, pertahanan sederhana mereka berhasil ditembus, dan seluruh pasukan runtuh. Bajingan sialan, bajingan tidak berguna dari intelijen itu. Dandong menyaksikan pasukannya dirobek-robek oleh para prajurit dari segala arah yang menggunakan segala macam kemampuan, dan wajahnya menjadi muram saat dia memerintahkan, menyerah. Kami menyerah. Bendera putih berkibar dari perkemahan Kerajaan Dewa, yang melambangkan bahwa batalion tersebut telah kehilangan semua niat untuk melawan, dan menyerah. Saat ini, ada sekitar 150 prajurit yang tersisa. Orang Eropa berbeda dengan orang Asia. Di sisi itu, ketika pertempuran tidak menguntungkan mereka, mereka akan menyerah secara otomatis. Tentu saja, bukan karena semangat juang mereka lemah, sebaliknya mereka memiliki semangat juang dan kekuatan tempur yang tinggi. Hanya saja mereka lebih menerima kekalahan dibandingkan dengan orang Asia. Yue Zong menggunakan kekuatan 5 batalion, 2.500 orang untuk mengalahkan 400 prajurit Kerajaan Dewa. Mereka berhasil membunuh lebih dari 200 orang, tetapi dengan mengorbankan sekitar 100 plus anak buahnya sendiri. Dapat dilihat bahwa Kerajaan Dewa benar-benar kuat. Yue Zong dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan prajurit Kerajaan Dewa, sebelum mengatur pasukannya untuk memulai serangan kedua menuju kota Langsan. Saat ini, prajurit Kerajaan Dewa dari batalion pertama mengejar para penyintas Vietnam atau memperkosa wanita. Saat Yue Zong dan pasukannya menyerbu, mereka langsung menebas prajurit-prajurit yang tidak curiga ini, mengiris lurus ke jantung pasukan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Monyet kuning terkutuk, Yue Zong sialan. Di dalam kota Langsan, Alex melihat kejadian itu berlangsung dan mengumpat dengan keras. Salah satu perwira intelijen segera datang untuk memberi nasihat, "Komandan, silakan mundur. Jika tidak, kita akan dimusnahkan." Seluruh kota Langsan diselimuti oleh suara tembakan lagi. Kali ini, para prajurit Kerajaan Dewa yang menyerah, atau dieksekusi di tempat. Para prajurit ini adalah elit, tetapi tanpa sikap dan perintah mereka tidak dapat menahan serangan pasukan Yue Zong. Kerajaan Dewa tidak kekurangan ahli, tetapi di bawah pengepungan musuh yang 5 kali lebih besar dari mereka yang melihat kesempatan melarikan diri, sisanya yang lebih lambat langsung terbunuh. Alex menggertakkan giginya dan mengutuk, "Mundur. Monyet kuning sialan, aku akan mengingat ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Yue Zong." Di bawah perintah Alex, prajurit Kerajaan Dewa yang tersisa mulai melarikan diri ke berbagai arah. Kali ini, orang-orang Vietnam yang marahlah yang bergerak. Banyak dari mereka berbalik untuk membunuh prajurit Kerajaan Dewa yang mundur, dan mereka yang bertemu pasukan Yue Zong akan menyerah. Jika tidak, mereka segera dikalahkan dan dieksekusi juga. Para prajurit dari Kerajaan Dewa itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Pada akhirnya, hanya Alex dan sekitar 20 ahli yang berhasil melarikan diri. Alex adalah komandan cabang Vietnam dari Kerajaan Dewa, dan dia adalah seorang evolver berbasis agility dengan caranya sendiri. Begitulah caranya dia berhasil melarikan diri. Yue Zong dengan paksa menghabisi sisa pasukan Kerajaan Dewa, sebelum melanjutkan serangannya menuju pusat kota Langsan. Sampai saat ini, sebagian besar pasukan di kota Langsan, baik pasukan Vietnam maupun Eropa, hampir musnah. Namun, Wu Yanhong dan Chen Sheng Yong berhasil bertahan, membawa 2.600 tentara dan mundur ke lokasi rahasia yang dikelilingi oleh beberapa pertahanan. Di sekitar lokasi tersebut terdapat beberapa tembok dan lubang untuk senjata, yang disusun dalam formasi pertahanan yang rumit. Cara terbaik untuk mengatasi pertahanan ini adalah dengan menghancurkan seluruh area hingga hancur. Setelah Yue Zong membawa anak buahnya untuk menyerang kota Langsan, ia tidak langsung menyerang lokasi rahasia tersebut. Sebaliknya,
Ia mengerahkan anak buahnya untuk memblokir semua kemungkinan rute pelarian, dan untuk membersihkan sisa tentara Kekaisaran Vietnam Raya di dalam kota. Orang-orang Vietnam di kota Lang San saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, kebencian mereka terhadap kerajaan dewa dan pasukan Yue Zong juga tinggi. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara pasukan, mereka semua adalah penjajah. Oleh karena itu, perlawanan di dalam kota masih kuat. Yue Zong benar-benar tanpa ampun terhadap orang-orang Vietnam yang telah bertindak melawannya, dan mengerahkan pasukannya untuk melancarkan pembunuhan massal. Setiap pemuda Vietnam yang melompat keluar dengan penuh semangat untuk membela diri langsung dieksekusi di tempat, mengejutkan orang-orang Vietnam lainnya. Di bawah ancaman tembakan dan meriam yang tak terhitung jumlahnya, seluruh kota Lang San segera menjadi tenang, karena sebagian besar orang Vietnam yang selamat yang ditangkap menunggu penghakiman dalam ketakutan, tidak yakin akan nasib mereka di tangan Yue Zong. Yue Zong secara langsung menerapkan aturan militer untuk menjalankan dan mengendalikan kota Lang San. Semua orang Vietnam yang selamat berada di bawah jam malam dan harus tinggal di dalam kamar mereka sendiri. Jika ada orang Vietnam yang terlihat berkeliaran di luar, tentara diberi wewenang untuk mengeksekusi pelanggar di tempat. Di bawah aturan seperti itu, semua bentuk kontak antara orang Vietnam yang selamat terputus, dan mereka hanya bisa menunggu dengan takut perintah lebih lanjut di rumah mereka sendiri. Dan Dong dibawa ke depan oleh seorang prajurit di hadapan Yue Zong, dan saat dia melihat Yue Zong, dia membuka mulutnya, "Saya ingin diperlakukan sebagaimana mestinya seperti tawanan. Saya seorang komandan, saya memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dihormati menurut Konvensi Jenewa. Menurut konvensi, Dan Dong akan dianggap sebagai tawanan perang, dan tidak akan menjadi sasaran perlakuan buruk. Selain itu, Tiongkok selalu memiliki praktik memperlakukan tawanannya dengan adil. Namun, Yue Zong adalah seseorang yang membunuh tawanan tanpa berkedip tergantung pada suasana hatinya, oleh karena itu Dan Dong belum tentu mendapatkan apa yang diinginkannya. Para tawanan perang biasanya akan diperlakukan sedikit lebih buruk daripada batalion sampah. Setidaknya orang-orang di batalion sampah bisa makan sepuasnya, sedangkan para tahanan harus hidup dengan jumlah yang sedikit setiap hari. Dan Dong baru saja makan satu porsi bubur yang menyedihkan itu, dan sistem pencernaannya langsung menolaknya. Memikirkan masa depannya, hatinya menjadi dingin. Yue Zong menatap Dan Dong dengan acuh tak acuh dan berkata, "Bawa orang-orangmu dan tunduklah padaku, bekerjalah untukku. Aku bisa memberimu makan dan pakaian, dan kau akan mendapatkan rasa hormat yang pantas kau dapatkan." Para prajurit kerajaan dewa ini ahli dalam semua jenis persenjataan modern, dan merupakan orang-orang berbakat yang sangat dibutuhkan Yue Zong. Dan Dong memiliki ekspresi tidak percaya saat dia berkata, "Tuan Yue Zong, kami hanya tawananmu, dan kami tidak berniat bekerja untukmu. Kerajaan dewa kami bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli kebebasan kami, bagaimana menurutmu?" Yue Zong tidak berkedip, "Kalau begitu kalian bisa terus membusuk di kamp tahanan. Ini adalah perlakuan terhadap para tahanan di sini. Tunggu sampai kerajaan Tuhanmu mengumpulkan cukup dana untuk mulai bernegosiasi, baru kita bicara." "Oh ya, kami tidak menahan pemalas di sini. Bahkan tawanan harus bekerja, kau harus bersiap." Dan Dong mendengar kata-kata itu dan pikirannya menjadi mati rasa. Makanannya sudah tak tertahankan, dan mereka tidak bisa makan sampai kenyang. Mereka masih harus bekerja, tubuh mereka akan cepat memburuk. Di dunia saat ini, itu berarti kematian pasti. Dan Dong dengan cepat membuat pilihannya saat dia dengan hormat memberi hormat kepada Yue Zong, "Aku bersedia memimpin anak buahku untuk tunduk padamu." Yue Zong menunjukkan ekspresi puas saat dia memberi perintah, "Bagus sekali. Bawa pasukanmu dan hancurkan distrik Lin yang itu." Di sanalah Wu Yanhong dan Chen Sheng Yong saat ini bersembunyi. Kali ini, Yue Zong telah mengerahkan sejumlah enhancernya yang kuat, tetapi ia tidak membawa personel artileri apapun. Kemampuan mereka untuk menerobos lemah. Saat Dan Dong membawa anak buahnya untuk bergabung dengan Yue Zong, mereka mengisi titik lemah pasukan Yue Zong. Tepat saat Yue Zong hendak memberi perintah untuk menembak, seorang perwira militer berlari menghampirinya, "Pemimpin." Chen Sheng Yong mengirim seseorang untuk mencari audiensi. Yue Zong terkejut, "Oh, biarkan dia masuk." Seorang pria berusia 32-33 tahun dengan tubuh dan penampilan biasa mendatangi Yue Zong dan mulai memujinya, "Apa kabar, pemimpin Yue Zong? Saya Li Mingzong, senang berkenalan dengan Anda."
Yue Zong menatap Li Mingzong dan segera mulai bekerja, kata-kata apa yang Chen Shengyong miliki untukku. Kali ini, Yue Zong pada dasarnya mengendalikan seluruh situasi. Seluruh kota Langsan ada di tangannya, dan ia tidak berminat untuk bermain-main dengan Li Mingzong ini yang jelas-jelas bukan pengambil keputusan. Li Mingzong menyingkirkan semua omong kosong yang telah disiapkannya dan segera menjawab, Raja Elang bersedia bergabung dengan Anda dan mendengarkan perintah Anda. Dia juga akan mendukung penaklukan Anda di sini dan juga di Taimuyan. Yue Zong segera menjadi lebih perhatian. Kali ini, jumlah total kematian para penyintas Vietnam berada di angka 40 ribuan. Namun, masih ada sekitar 110 ribu orang yang selamat. Yue Zong jelas bahwa Taimuyan akan memiliki sejumlah besar penyintas juga. Jika Chen Shengyong yang merupakan penduduk setempat benar-benar bergabung dengan Yue Zong, maka Yue Zong akan memiliki cara yang lebih baik untuk mengendalikan para penyintas Vietnam ini. Yue Zong melanjutkan tanpa ragu-ragu, apa syaratnya? Li Mingzong ragu-ragu sejenak, sebelum menatap langsung ke Yue Zong dan berbicara dalam bahasa Mandarin, Raja Elang berharap Anda dapat menunjukkan belas kasihan Anda yang besar, dan tidak membunuh terlalu banyak orang Vietnam yang tidak bersalah. Wu Yanhong telah menjadi seorang rasis dan supremasi dan membantai banyak orang Tiongkok. Yue Zong sendiri bukanlah orang suci. Di desa Luochun, ia membalas dendam dengan membunuh 4.000 orang Vietnam yang selamat. Dengan kota Langsan dan penduduknya yang nasionalis jatuh ke tangan Yue Zong, Chen Shengyong takut Yue Zong akan bertindak marah dan menghancurkan seluruh kota hingga rata dengan tanah. Dengan kondisi perang yang kejam, pembantaian warga sipil biasa masih umum di zaman modern, seringkali akan ada berita tentang warga sipil yang menderita akibat perang. Dalam sejarah Tiongkok terkini, ada pembantaian Nanking, atau pemerkosaan Nanking, sebagaimana yang lebih dikenal. Chen Shengyong khawatir bahwa dalam kemarahannya, Yue Zong mungkin akan membantai seluruh kota. Meskipun Chen Shengyong sendiri bukanlah orang suci, dia tidak tega melihat lebih dari 100.000 orang senegaranya dibantai. Yue Zong merenung dalam diam sebelum menjawab, semua sampah yang tangannya telah berlumuran darah orang Tiongkok, aku pasti tidak akan mengampuni. Mereka yang tidak berpartisipasi, baiklah, aku bisa membiarkan mereka hidup-hidup. Ini adalah keputusanku. Kembalilah dan beritahu Chen Shengyong. Juga, jika dia melayaniku dengan sepenuh hati, aku bisa memberinya posisi komandan. Kembalilah. Jika Chen Shengyong benar-benar tunduk pada Yue Zong, dia akan mendapatkan kesempatan untuk memimpin ratusan ribu orang Vietnam yang selamat bersama Yue Zong. Memberinya posisi tidaklah sulit. Pasukan bisa besar atau kecil, bisa terdiri dari 900 atau lebih dari 1000. Mereka bisa diberikan senjata jarak dekat, atau peralatan modern yang canggih. Selama Chen Shengyong bergabung dengan Yue Zong memiliki sarana untuk mengendalikannya. Li Mingzong menjawab dengan hormat, iya. Tepat saat Li Mingzong hendak meninggalkan ruangan, suara dingin Yue Zong datang dari belakang, satu hal lagi. Saya ingin kepala Wu Yanhong sebagai bukti penyerahan Chen Shengyong. Jika dia tidak bisa melakukannya, kemampuannya terlalu lemah. Maka saya hanya akan memberinya posisi yang lebih lemah. Saya memberinya waktu sehari untuk mempertimbangkan, jika dia tidak membawa pasukannya, maka jangan salahkan saya karena tidak bersikap baik. Li Mingzong menjawab, dimengerti. Dandong mengerutkan kening dan bertanya, pemimpin. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk memimpin pasukan ke distrik itu? Yue Zong menjawab dengan tenang, pergi buat persiapan Anda. Tunggu perintah saya. Kata-kata Chen Shengyong masih belum dapat dipercaya. Yue Zong telah menyiapkan rencananya, saat masalah terjadi di pihak Chen Shengyong, dia akan menggunakan kekuatan untuk menyapu bersih setiap anggota tentara Vietnam. Di dalam ruang bawah tanah di distrik Linyang, Chen Shengyong mengerutkan kening saat dia bertanya pada Li Mingzong, dia benar-benar mengatakan itu. Ya, Raja Elang, Li Mingzong menjawab, di dalam ruang bawah tanah, hanya ada mereka berdua. Chen Shengyong mendengar kata-kata Li Mingzong, dan alisnya berkerut lebih dalam, saat dia menutup matanya. Li Mingzong melihat itu dan menyarankan, Raja Elang, mengapa kita tidak membawa orang-orang kita dan bergabung dengan Yue Zong? Menjadi wakil komandan sudah tidak terlalu buruk. Wu Yanhong mungkin dianggap sebagai binatang buas dan sampah bagi orang asing,
tetapi bagi sejumlah besar orang Vietnam yang selamat di kota Lang San, dia adalah pemimpin spiritual dan pahlawan mereka. Li Mingzong langsung tahu bahwa Chen Seng-yong enggan membunuh Wu Yanhong. Karena saat dia melakukannya, dia akan dicap sebagai pengkhianat dan dikutuk karenanya. Chen Seng-yong merenung cukup lama, sebelum membuka matanya dan menatap Li Mingzong, berkata, pergi panggil Wu Yanhong untuk datang. Ya, Li Mingzong menjadi khawatir, tetapi dia masih memberi hormat dengan hormat. Tidak, kurasa, aku harus pergi dan menemuinya. Chen Seng-yong ragu-ragu sebelum berdiri dan berjalan keluar dengan langkah besar. Chen Seng-yong membawa 2 prajurit saat mereka datang ke kamar tempat Wu Yanhong tinggal. Pada saat ini, Wu Yanhong sedang berbaring di tempat tidur, sementara ada 4 enhancer level 30 yang berdiri dengan tenang, menjaganya. Tulang rusuk Wu Yanhong telah hancur, tetapi dia telah meminum sejumlah saripati darah sebelumnya, dan vitalitasnya tidak terlalu lemah, dan berhasil bertahan dengan konstitusinya. Wu Yanhong melihat Chen Seng-yong berjalan mendekat dan alisnya terangkat, menatap para prajurit di belakang Chen Seng-yong dan bertanya, Chen Tua, bagaimana situasinya? Minggir, Chen Seng-yong memberi perintah kepada pengawalnya. Kedua prajurit itu segera meninggalkan ruangan. Chen Seng-yong menatap Wu Yanhong, sebelum melihat keempat ahli di samping tempat tidurnya. Wu Yanhong mengalihkan pandangannya ke pengawalnya dan memberi perintah dengan acuh tak acuh, kalian juga mundur. Dengan itu, keempat pengawal lainnya juga segera pergi. Chen Seng-yong datang ke sisi Wu Yanhong, wajahnya penuh perhatian dan kekhawatiran, bagaimana tubuhmu? Bisakah kau bertahan? Selama 3 hari terakhir ini, Wu Yanhong dan Chen Seng-yong telah berjuang keras berdampingan, dan keduanya telah tumbuh untuk saling menghormati dan peduli. Dengan demikian, Wu Yanhong tidak berselisih dengan Chen Seng-yong yang terlalu dekat. Wajah Wu Yanhong berubah saat dia menjawab perlahan, kondisiku tidak terlalu baik. Aku khawatir aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertarungan sengit apapun selama 2 bulan ke depan. Chen Seng-yong ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Wu Tua, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan. Wu Yanhong menjawab, aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? Maafkan aku akan meminjam kepalamu. Mata Chen Seng-yong berkedip dengan ekspresi minta maaf, saat tangan kanannya melesat ke depan dengan kecepatan kilat, menusuk leher Wu Yanhong. Sebelum Wu Yanhong bahkan bisa bereaksi, kepalanya sudah terpotong dari serangan tiba-tiba oleh Chen Seng-yong. Darah menyemprot kemana-mana saat kepalanya yang terpenggal berguling ke lantai, wajahnya masih tersenyum. Dia tidak pernah membayangkan, hanya sedetik yang lalu, Chen Seng-yong, yang dia pikir adalah teman dekat, akan membunuhnya begitu saja. Dia, yang telah bangkit ke tampuk kekuasaan, dan menguasai kota Lang San, penguasa lebih dari 150.000 orang yang selamat, baru saja terbunuh. Chen Seng-yong membungkuk ke arah mayat Wu Yanhong dengan ekspresi sedih, maafkan aku. Wu Tua, aku harus memberi orang-orang Vietnam kita jalan keluar. Meskipun ini tidak adil bagimu, aku tidak punya pilihan. Setelah itu, Chen Seng-yong kemudian melepaskan semua perlengkapan Wu Yanhong, dan menyimpannya di dalam sebuah kotak. Setelah menyelesaikan ini, Chen Seng-yong melangkah lebar saat dia berjalan keluar. Saat dia keluar, pedangnya mengarah ke salah satu penjaga yang berdiri di luar dengan kecepatan kilat. Penjaga itu tidak punya cara untuk bereaksi sebelum nyawanya diambil. 2 ahli yang mengikuti Chen Seng-yong sebelumnya bertindak pada saat yang sama. Salah satu dari mereka tiba-tiba mencengkeram leher salah satu bawahan Wu Yanhong, memutarnya dengan kejam. Yang lain mengeluarkan belati tajam dan mengiris tenggorokan penjaga lainnya. Ahli yang tersisa tidak punya waktu untuk bereaksi, ketika Chen Seng-yong sudah menggunakan pedangnya untuk mengiris kepalanya. Lakukan. Setelah membunuh keempat ahli di bawah Wu Yanhong, dia mengeluarkan walkie-talkie dan membentak dengan dingin. Atas perintah Chen Seng-yong, anak buahnya mulai melancarkan serangan membabi buta terhadap pasukan Wu Yanhong yang tersisa. Karena mereka tidak menduga akan ada serangan dari dalam, pasukan Wu Yanhong sangat menderita, karena sejumlah pejabat tinggi berhasil disingkirkan dalam waktu singkat. Ditambah dengan fakta bahwa pemimpin mereka Wu Yanhong telah terbunuh, mereka pun terjerumus ke dalam kekacauan. Chen Seng-yong tahu bahwa pasukan Wu Yanhong yang tersisa juga merupakan penganut paham nasionalisme ekstrim, dan saat salah satu dari mereka dibiarkan melarikan diri, itu akan menjadi sumber ancaman baginya. Oleh karena itu, dia mengeraskan hatinya dan meminta anak buahnya untuk mengurus mereka semua.
Dia benar-benar memutuskan untuk memihak Yue Zong. Berita tentang pertikaian internal di distrik Lin yang segera tersebar. Mereka mulai saling bertarung. Bai Xiaoseng mengangkat sepasang teropong sambil mengamati kejadian yang berlangsung di distrik Lin yang menertawakan kemalangan mereka. Anjing saling menggigit. Gan Tao mengamati arah, sebelum berbalik untuk bertanya pada Yue Zong dengan serius, pemimpin. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan Chen Shengyong bergabung dengan kita? Gan Tao telah kehilangan banyak saudara baik karena orang Vietnam, dan dia dipenuhi dengan kebencian terhadap orang Vietnam. Ketika dia mendengar bahwa Yue Zong ingin merekrut Chen Shengyong, dia tidak bisa menahannya. Yue Zong menjawab, tentu saja. Selama dia menyelesaikan apa yang telah kukatakan padanya. Gan Tao tidak puas saat dia mendesak, pemimpin. Dia orang Vietnam. Kawan-kawan Tiongkok kita telah dibunuh oleh orang-orang Vietnam ini. Tidakkah Anda ingin membalas dendam? Dengan kata-kata ini, banyak petugas melihat ke arah Yue Zong. Fraksi Yue Zong dibangun dengan menyelamatkan banyak orang Tiongkok yang selamat dari tangan orang Vietnam, dan para penyintas ini adalah pendukungnya yang paling setia. Banyak perwira militer yang naik pangkat dari para penyintas yang diselamatkan ini. Yue Zong mempertahankan posisi yang tegas, tentu saja. Mereka yang telah bertindak melawan sesama orang Tiongkok, saya tidak akan membiarkan seorang pun lolos. Mendengar janjinya, gelombang keresahan di hati para perwira ini mereda. Yue Zong telah memimpin mereka pada kemenangan berturut-turut, dan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan terhadap orang ini. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan mereka mempercayainya dengan sepenuh hati. Pan Jin Yong mendatangi Yue Zong dan bertanya, pemimpin, apakah kami akan membantu? Pada saat ini, dua faksi tentara Vietnam sedang bertempur, dan bahkan jika Yue Zong mengirim pasukannya tanpa menggunakan artileri, dia akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Yue Zong melihat ke arah distrik Lin Yang dan berbicara dengan lembut, tidak perlu. Setelah Pan Jin Yong membubarkan diri, dia merenung dan mengerti bahwa inti masalahnya adalah Yue Zong berharap melihat kedua belah pihak menderita kerugian besar. Di distrik Lin Yang, setelah pertempuran sengit berlanjut selama beberapa jam, pada akhirnya, Chen Shengyong yang memperoleh kemenangan karena pihaknya telah siap. Awalnya ada 2.600 tentara Vietnam, tetapi sekarang, hanya tersisa 1.300 plus. Di bawah pimpinan Chen Shengyong, para prajurit itu segera mendatangi Yue Zong untuk menyerah. Pada akhirnya, semua peralatan dan senjata Vietnam jatuh ke tangan Yue Zong. Pemimpin, ini kepala Wu Yanhong. Chen Shengyong mengeluarkan kotak itu dan memberikannya kepada Yue Zong. Yue Zong membuka kotak itu dan melihatnya, menemukan wajah Wu Yanhong yang buas dan jelek, masih tersenyum. Setelah itu dia dengan santai menutup kotak itu dan berkata dengan acuh tak acuh, bagus sekali. Yue Zong menatap Chen Shengyong dengan dingin dan berkata, kamu bisa menjadi komandan batalion ketiga di Langsan untuk saat ini. Baru saat itulah, Chen Shengyong yang gugup menghela napas lega. Dia seperti seekor domba yang menunggu disembelih, takut Yue Zong akan menarik kembali kata-katanya. Jika Yue Zong ingin mengeksekusinya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendengar Yue Zong memberikan posisi yang menyebalkan, apalagi melawan. Yue Zong terus menatap Chen Shengyong, menyerahkan bom di atas piring kepadanya. Aku ingin nama-nama semua orang yang telah berpartisipasi dalam pembantaian dan penghinaan terhadap orang Tionghoa di Langsan ini. Sebaiknya kamu menyelesaikan masalah ini dengan benar. Di bawah komando Yue Zong, jumlah orang yang mengerti bahasa Vietnam tidak sedikit, namun, Yue Zong telah memberikan tugas yang sangat kotor kepada Chen Shengyong. Saat dia melakukan ini, dia akan menyinggung terlalu banyak orang Vietnam. Ini akan memungkinkan Yue Zong untuk memanfaatkannya dengan lebih sedikit kekhawatiran. Wajah Chen Shengyong berubah pucat, tetapi dia mempertahankan ekspresi tegas saat dia menjawab, pemimpin, yakinlah, aku pasti akan melaksanakan ini dengan kemampuan terbaikku, dan tidak mengkhianati harapanmu. Itu bagus. Yue Zong langsung menjawab, aku akan mengatur agar Gan Tao bekerja sama denganmu. Chen Shengyong tidak goyah, iya. Yue Zong melihat bahwa pria ini telah setuju begitu saja, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Chen Shengyong ini terlalu menerima perintahnya, tidak memberi Yue Zong kesempatan untuk menggigit. Mengenai orang Vietnam yang baru saja menyerah ini, Yue Zong sama sekali tidak bisa mempercayainya, tetapi tanpa alasan yang tepat, dia tidak dapat menggunakan apapun untuk melawan orang ini maupun pasukannya. Di bawah perintah Yue Zong,
Chen Shengyong dan Gan Tao kemudian mulai menjelajahi seluruh kota, memulai operasi. Di sebuah rumah kecil dan sederhana, seorang wanita menatap suaminya dengan ketakutan di wajahnya. Orang-orang Cina itu sedang menyelidiki kejadian hari itu. Apa yang harus kita lakukan? Ah Yun, pria berkulit kecoklatan dan pendek itu merasa kesal. Apa yang kau takutkan? Ini bukan hanya kami. Pada saat ini, pintu rumah itu tiba-tiba terbanting. Ketika 4 orang Vietnam menerobos masuk, wajah mereka tanpa ekspresi, ketika mereka mengarahkan senjata mereka ke pria pendek itu dan berkata, Zhang Ziyun. Li Qing, ikutlah dengan kami. Jika tidak, kami berwenang untuk mengeksekusimu di tempat. Melihat keempat pria itu, wajah Zhang Ziyun dan Li Qing menjadi sangat pucat. Diancam oleh keempat orang Vietnam itu, mereka berdua dibawa keluar dari rumah. Di bawah upaya gabungan Chen Shengyong dan Gan Tao, lebih dari 3.600 orang Vietnam yang telah berpartisipasi dalam pembantaian orang Tionghoa ditangkap. Di samping itu, 4.000 plus orang Vietnam lainnya yang telah terlibat dalam tindakan yang mempermalukan orang Tionghoa ditangkap. Orang-orang ini tidak membunuh, tetapi telah memperkosa, memukul dan mempermalukan orang Tionghoa secara berlebihan. Setelah menangkap total lebih dari 7.000 orang, seluruh kota Langshan terjerumus dalam ketakutan dan ketidakpastian. Tidak lama kemudian, seorang Lei Jingjie langsung datang untuk mencari Yue Zong. Lei Jingjie adalah pendiri asosiasi yang membantu orang Tionghoa. Dia tidak tahan dengan tindakan Wu Yanhong, dan dia adalah orang yang bermoral yang bersimpati dengan orang Tionghoa. Namun, dia masih seorang Vietnam. Saat dia melihat Yue Zong menangkap 7.000 plus orang Vietnam, dia tidak bisa duduk diam, dan langsung pergi mencarinya. Di ruang tamu sebuah villa mewah, Yue Zong menyambut Lei Jingjie. Di samping Lei Jingjie, ada seorang gadis berusia 16-17 tahun, dengan kepala penuh rambut tebal yang rimbun, kulit seputih salju, dan sosok yang menggairahkan. Selain itu, penampilannya sangat indah. Lei Jingjie mengamati Yue Zong dengan saksama untuk sementara waktu, sebelum tersenyum lembut dan berkata, apa kabar, pemimpin Yue Zong? Saya Lei Jingjie, merupakan kehormatan dan hak istimewa bagi saya, bahwa Anda telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk bertemu dengan saya. Ini adalah Lao Suang, putri seorang teman lama saya, Lao Deli. Dia selalu mengagumi kepahlawanan dan tindakan gagah berani Anda. Petik 2, Yue Zong, seorang pahlawan. Ini adalah omong kosong belaka. Jumlah orang Vietnam yang telah tewas di tangan Yue Zong berjumlah lebih dari 7.000. Bagi setiap orang Vietnam, Yue Zong adalah iblis di antara iblis. Namun, meskipun begitu, Lei Jingjie hanya bisa berpura-pura, dan tidak berani memprovokasi dia. Bagaimanapun, Yue Zong terkenal jahat. Jika dia terprovokasi, dalam kemarahannya, seluruh penduduk kota Langshan mungkin akan rata dengan tanah. Bahkan para penyintas Vietnam di Tai Nguyen mungkin tidak akan luput. Fakta bahwa 4.000 mayat digunakan untuk menunjukkan kekejamannya memberitahu setiap orang Vietnam bahwa Yue Zong bukanlah penguasa yang penyayang. Lao Suang memiliki ekspresi polos saat dia bertanya kepada Yue Zong dengan hormat, apa kabar? Saya Lao Suang. Yue Zong, saya pernah mendengar tentang Anda. Anda benar-benar kuat. Anda pasti ahli Orde Kedua, kan? Yang disebut ahli Orde Kedua adalah orang-orang yang memiliki keterampilan Orde Kedua. Dalam keadaan normal, hanya enhancer di atas level 50 yang akan memiliki keterampilan seperti itu. Pada saat yang sama, tidak semua enhancer level 50 akan memilikinya. Jika ada kekurangan keterampilan prasyarat yang diperlukan, bahkan jika mereka berhasil mencapai level 50, mereka hanya dapat meningkatkan keterampilan tersebut, tetapi tidak mendorongnya ke tahap Orde Kedua. Itulah sebabnya, Ouming versi 1, sangat berharga. Itu dapat memungkinkan enhancer level 30 manapun untuk langsung memperoleh peningkatan keterampilan. Yue Zong melirik Lao Suang yang cantik dan memikat itu, sebelum mengalihkan pandangannya ke Lei Jingjie dan berbicara, Tuan Lei, apa yang membawamu ke sini? Lei Jingjie ragu-ragu sejenak sebelum terkekeh getir, pemimpin Yue Zong. Saya harap Anda akan mengasihani orang-orang itu, dan memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang telah dibuat gusar oleh Wu Yanhong, tolong beri mereka kesempatan kedua. Ketika Yue Zong mendengar itu, niat membunuhnya melonjak, tidak mungkin. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi.
Anda ingin saya memberi mereka kesempatan. Ketika mereka membantai orang Cina, apakah mereka berhenti untuk mempertimbangkan itu juga? Mereka harus mati. Yue Zong tidak bersikap tidak masuk akal sampai-sampai dia juga mengumpulkan semua orang Vietnam yang tidak bersalah. Mengenai julukannya yang beredar di luar, dia sama sekali tidak peduli. Orang-orang menyebutnya sebagai seorang tiran, justru karena dia melakukan hal-hal dengan tegas dan keras. Lei Jingjie terdiam, sebelum mencoba membujuknya, jika seperti ini, jumlah kematian akan terlalu banyak. Pemimpin Yue Zong, di dunia apokaliptik ini, manusia adalah sumber daya yang besar dan penting. Jika Anda membunuh begitu banyak, itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan Anda. Yue Zong menjawab dengan nada dingin yang tampaknya menandakan akhir diskusi, mereka harus mati. Ini tidak akan berubah. Tentu saja dia tahu bahwa membunuh terlalu banyak tidak akan menguntungkannya, tetapi dia harus membunuh semua orang Vietnam yang telah terlibat dalam pembantaian orang Tiongkok. Ini adalah intinya. Bahkan jika pembangunan akan menjadi lebih sulit 10 kali lipat di masa depan, dia tidak akan goyah dalam keputusannya. Bahkan, jika keadaan menjadi buruk, dia tidak menutup diri untuk membunuh seluruh kota dan pindah kembali ke rumah untuk berkembang. Bagaimanapun, ini bukan tanah airnya. Lei Jingjie menghela napas, hatinya penuh dengan kepahitan. Dia bisa melihat bahwa Yue Zong bersikeras membunuh para pembunuh rasis itu. Ini membuatnya dipenuhi dengan kesengsaraan. Tidak peduli seberapa tidak tahannya dia terhadap para pembunuh itu, mereka tetaplah rekan senegaranya. Yue Zong mengulurkan ranting zaitun setelah menolak Lei Jingjie. Lei Jingjie, aku ingin mengundangmu untuk menjadi wakil wali kota Langsan. Alis Lei Jingjie sedikit terangkat, sebelum dia langsung menolak, pemimpin Yue Zong, aku menghargai niat baikmu. Sayangnya, aku tidak punya niat untuk menjadi pejabat dalam waktu dekat. Lei Jingjie sangat khusus tentang reputasinya. Jika dia bergabung dengan pemerintahan Yue Zong saat ini, dia akan dicap sebagai pengkhianat di antara para penyintas. Yue Zong tidak terus mendesak ketika dia ditolak, sebaliknya, kedua belah pihak bertukar basa-basi sebelum Lei Jingjie berdiri untuk pergi. Wanita muda yang mempesona Lao Suang mengikuti Lei Jingjie dengan patuh, meskipun dia melirik sekilas ke arah Yue Zong saat dia pergi. Keesokan harinya, 3.600 plus orang yang selamat yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan orang-orang Tiongkok yang selamat semuanya dibawa ke area yang luas, dan setelah Yue Zong mengumumkan kejahatan mereka kepada seluruh kota Langsan yang sedang menonton, dia mulai mengeksekusi mereka satu persatu, mewarnai tanah menjadi merah dengan darah segar. Iblis. Dia terlalu menakutkan. Dia benar-benar inkarnasi iblis. Dia benar-benar seorang diktator. Melihat 3.600 orang yang selamat dieksekusi dengan darah dingin, seluruh kota Langsan terkejut hingga konyol. Sejak saat itu, nama Tiran Yue Zong dapat menimbulkan rasa takut dan bahkan membuat anak-anak berhenti menangis. Adapun 4.000 orang lainnya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan lain yang tidak termasuk pembunuhan, mereka dijatuhi hukuman ke batalion sampah, dan mereka segera diminta untuk menguburkan mayat rekan senegaranya yang dieksekusi. Aroma darah segar dapat menarik perhatian binatang mutasi, dan Yue Zong tidak ingin terlibat dalam pertempuran berturut-turut. Setelah mengurus 3.600 pembunuh Vietnam itu, Yue Zong kemudian mengerahkan pasukan untuk bergerak menuju Tai Nguyen. Ada 3 batalion Chen Sheng Yong yang ditempatkan di sana, dan mereka tidak melakukan perlawanan apapun. Chen Sheng Yong dengan patuh memanggil mereka dan para penyintas Tai Nguyen untuk menyerah kepada Yue Zong. Meskipun Tai Nguyen menampung 3 batalion Chen Sheng Yong lainnya, selain satu dari mereka, 2 lainnya hanya menggunakan senjata jarak dekat biasa. Mereka sama sekali bukan tandingan pasukan elit Yue Zong. Itulah sebabnya Chen Sheng Yong dengan patuh menyerahkan pasukannya. Chen Sheng Yong juga memiliki bintang keberuntungan untuk diperhitungkan, karena tidak ada genosida yang meluas yang dilakukan terhadap orang Tionghoa di Tai Nguyen. Namun, ada beberapa yang memang membunuh orang Tionghoa di masa lalu. Chen Sheng Yong kemudian menangkap mereka, dan mengeksekusi mereka, sebelum gelombang dan gagasan anti-Tiongkok mereda. Setelah menaklukkan Langsan dan Tai Nguyen, Yue Zong dengan cepat mengerahkan bawahan terpercaya lainnya dari Guangxi untuk menyusun kabinet dan mengelola kedua kota tersebut. Ia ingin mengamankan posisi dan pijakannya di kedua tempat tersebut dari kabinet Vietnam yang dibentuk Yue Zong. Chen Yao ditunjuk menjadi wali kota Langsan, sementara Fan Tong Xuan menjadi wali kota Tai Nguyen.
Anggota kabinet lainnya dibentuk dari bawahan terpercaya lainnya dari Tiongkok serta beberapa penyintas Vietnam lainnya yang pernah diselamatkannya di masa lalu. Mengenai militer, militer mengalami perombakan total. Di dunia apokaliptik ini, mereka yang memiliki pasukan memiliki kekuasaan. Meskipun benar bahwa seorang ahli yang kuat dapat menyebabkan gelombang pertempuran berubah, bahkan seseorang yang sekuat Yue Zong akan mati jika dia melawan pasukan kerajaan Tuhan sendirian. Ada banyak ahli di luar sana, bukan hanya Yue Zong saja. Dia tidak takut menghadapi siapapun dari mereka sendirian. Namun, jika 7 ahli Orde Kedua bergabung untuk melawannya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Untuk tentara, Yue Zong membawa 5 batalion dari cadangan di kota Guilin. Ia menggabungkan mereka dengan 2 batalion elit di bawah Gan Tao dan Pan Jin Yong, sebelum mengangkat seluruh pasukan sebagai batalion infanteri pertama dan kedua kota Langsan. Batalion pertama berada di bawah Gan Tao, sementara Pan Jin Yong memimpin batalion kedua. Komandan batalion infanteri ketiga adalah Chen Seng Yong. Sebagian besar peralatan perang modern seperti tank dan IFV diparkir di batalion pertama, dengan prioritas di atas batalion kedua dan ketiga. Pada saat yang sama, hanya sekelompok kecil elit di batalion ketiga yang merupakan anak buah Chen Seng Yong, sementara sisanya adalah bawahan setia Yue Zong. Mayoritas komandan juga merupakan anak buahnya. Pasukan mereka memiliki kemampuan tempur yang tinggi di antara orang Vietnam, hanya saja mereka sebagian besar dipimpin oleh anak buah Yue Zong. Dengan kata lain, Chen Seng Yong benar-benar hanya memiliki komando atas pasukan elitnya sendiri. Tentu saja, begitu ia membuktikan dirinya, sisanya akan berada di bawah kendalinya. Setelah reorganisasi, Yue Zong sekali lagi melatih mereka semua, terutama pasukan Gan Tao, yang menerima instruksi tentang cara mengoperasikan persenjataan canggih di bawah para prajurit dari Kerajaan Tuhan. Begitu mereka mahir, mereka akan menjadi tindakan efektif tambahan terhadap zombie dan binatang mutan. Yue Zong memulihkan sejumlah besar ransum di kedua kota yang telah dikumpulkan dan ditimbun oleh Wu Yan Hong dan Chen Seng Yong. Jumlah totalnya cukup untuk memberi makan 200.000 orang selama 5 tahun ke depan. Pada saat yang sama, ada keuntungan yang tak terduga. Yue Zong memperoleh beberapa pabrik skala kecil, sementara mereka tidak dapat memproduksi peluru yang lebih berat untuk artileri. Mereka dapat memproduksi peluru yang lebih kecil dan beberapa meriam yang lebih kecil. Dengan cukup bahan dan pekerja, dan jika pabrik-pabrik itu memasuki produksi skala penuh, mereka dapat memproduksi 150.000 peluru dan beberapa ribu roket per bulan. Ketika Yue Zong membuka kembali pabrik-pabrik itu, ia segera merekrut tenaga kerja untuk melanjutkan pekerjaan. Dengan pabrik-pabrik itu, ia dapat mengisi kembali jumlah amunisinya, dan akan ada kekuatan tempur tambahan dalam pertempuran-pertempuran mendatang. Ia mendatangi pabrik-pabrik kecil itu dan mengamati pekerjaan, sebelum diam-diam mengambil keputusan, target berikutnya adalah Yanzhou. Berapapun harganya, aku harus menghancurkannya. Yanzhou adalah kota industri besar di wilayah Guangxi, dan ada berbagai macam industri di sana, serta pabrik militer terbesar di seluruh Guangxi. Jika ia dapat menaklukkannya, perusahaannya akan memperoleh lompatan surgawi dalam hal produksi dan kemampuan tempur juga. Tidak hanya peluru biasa, bahkan peluru yang lebih besar dan lebih berat pun dapat diproduksi. Pada saat itu, dengan sumber daya manusianya yang berjumlah jutaan, dan senjata-senjata yang dimodernisasi, seluruh kekuatan tempur akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Namun, populasi di Yanzhou berjumlah setidaknya 3 juta, setelah dimulainya kiamat, akan ada setidaknya lebih dari 2 juta zombie. Akan sulit jika dia pergi ke sana sekarang dengan kekuatan militernya saat ini. Yang terpenting adalah dia tidak punya cukup amunisi. Membasmi 2 juta zombie masih merupakan mimpi yang jauh. Yue Zong meninggalkan pabrik dan memikirkan Chen Yao yang memikat dan tiba-tiba memiliki pikiran yang penuh gairah, haruskah aku pergi mengunjunginya? Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika gelombang bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah ladang di kejauhan, dan menemukan seorang pria parubaya, dengan wajah dan tubuh yang penuh dengan bekas luka. Dia pendek, tetapi otot-ototnya tegas dan kuat. Dia berjalan menuju Yue Zong. Menatap Yue Zong, dia berbicara dalam bahasa Mandarin, dengan suara serak penuh kesombongan, "Kamu Yue Zong." Yue Zong menatapnya dengan dingin dan menjawab, "Itu aku." "Siapa kamu?" "Bagus, karena kamu sangat kooperatif, aku akan memberitahumu,
di tangan siapa kamu akan mati hari ini. Aku Changya, dan aku di sini untuk membunuhmu. Tahun depan saat ini akan menjadi peringatan kematianmu. Dia tertawa dingin, sebelum dia menembak ke arah Yue Zong dengan kecepatan yang melampaui petir tipe 2, mengacungkan bilah hitam besar. Agility Evolver. Menyaksikan kecepatan itu, Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengevaluasi, saat pupil matanya berkontraksi dan dia mengeluarkan kemampuan Art of Fear. Serangan spirit besar diluncurkan ke Changya. Sayangnya, ketika serangan itu mendarat di Changya, itu tidak memengaruhinya, kecepatannya juga tidak berkurang. Sebaliknya, dia terus menuju Yue Zong, menebasnya dengan kejam. Pada saat yang sama, Yue Zong mengeluarkan Crocodile Tooth Saw Blade-nya, menangkis pukulan yang datang. Segera, kekuatan yang menakutkan ditransmisikan melalui bentrokan itu, menyebabkan Yue Zong dikirim kembali 3 hingga 4 langkah. Kau adalah seorang evolver dengan atribut ganda kelincahan dan kekuatan. Ekspresi Yue Zong sedikit menurun, penyengatnya muncul di tangan kirinya, dan ia melepaskan 6 tembakan ke Changya. Changya tertawa percaya diri, menghindar dengan cepat, menghindari semua 6 tembakan. Ia tiba-tiba menyerbu di depan Yue Zong dengan tebasan mematikan, aku akan membiarkanmu mati tanpa penyesalan. Aku adalah seorang evolver dengan atribut 3 kekuatan, kelincahan dan semangat. Yue Zong, kau pasti mati. Changya adalah salah satu dari para jenius di antara para jenius di Vietnam. Setelah kiamat, ia dengan cepat terbangun sebagai seorang evolver, dan pikirannya hanya tertuju pada peningkatan kekuatannya. Ia telah tinggal di hutan dan pegunungan untuk waktu yang lama, membantai binatang mutan untuk naik level. Di bawah kondisi pelatihan yang gila itu, ia telah mencapai level 63 yang mengerikan. Mayoritas binatang mutan yang telah ia bunuh adalah tipe 2, dan ia tidak berani memprovokasi tipe 3. Yue Zong tidak goyah saat ia mengaktifkan manipulasi gravitasi, menyebabkan gaya gravitasi 2 kali lipat membebani Changya. Hal itu memperlambatnya, memberi Yue Zong cukup waktu untuk menangkis serangan yang datang. Mata Changya bersinar dengan kilatan dingin dan mengejek, tepat saat kedua senjata itu akan beradu lagi, ia mengaktifkan pedang pembelah angin level 3. Pedang angin hitamnya meluncur turun dengan kecepatan 2 kali lipat, berubah menjadi seberkas cahaya yang berputar di sekitar senjata Yue Zong, menebas ke arah tubuhnya. Kecepatan asli Changya sudah gila, dengan dukungan keterampilan itu, pedangnya tampaknya mencapai tubuh Yue Zong secara instan. Tiba-tiba, cahaya terang terpancar keluar, saat perisai putih muncul, menangkis serangan fatal dari Changya. Pada saat berikutnya, pilar api melesat ke langit, mengancam untuk menyelimuti Changya. Pilar api iblis itu sangat merusak, bahkan membakar binatang mutasi tipe 2, belum lagi Changya dan daging serta darahnya. Ekspresi Changya akhirnya berubah menjadi ngeri saat dia mengaktifkan manipulasi badai orde kedua, menyebabkan badai muncul di sekelilingnya di tengah angin yang menderu. Badai itu membentuk dinding besar dan melindunginya. Saat api iblis mendarat di penghalang angin, api itu segera dibelokkan dan diterbangkan. Di bawah penutup dinding badainya, Changya menatap Yue Zong, dan berseru dengan dingin, memaksa aku menggunakan kartu trufku. Sepertinya kau benar-benar mampu, bunuh dirimu sendiri. Jika kau melakukannya, aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Berdasarkan kata-katamu, Yue Zong menjawab dengan tawa dinginnya sendiri, mengeluarkan RPG dan membidik Changya, dia segera menembak. Changya meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terkekeh, tidak ada gunanya. Saat aku mengaktifkan keterampilan ini, aku tak terkalahkan. Dengan sekejap, roket itu melesat ke arah Changya. Roket itu terbang hingga 1 meter dari Changya dan meledak, menyebabkan gelombang kejut yang besar meledak keluar, menghancurkan dinding pertahanan. Yue Zong melihat roket itu tidak merusak Changya sedikitpun dan hatinya hancur, mengetahui bahwa dia akhirnya bertemu dengan musuh yang menakutkan. Dia tidak menyerah, malah mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Mendengar lolongan Yue Zong, para ahli yang bertanggung jawab atas pekerjaan pertahanan segera mulai bergegas. Memanggil bala bantuan ya, tidak tahu malu. Tapi, itu tidak berguna, kamu tetap akan mati. Changya mendengar lolongan itu dan wajahnya berubah, jika dia dikepung, dia hanya akan bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Changya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat terhadap Yue Zong, dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan bila angin besar terbentuk dari badai yang berputar di sekelilingnya. Dengan keterampilan orde kedua itu, seketika,
lebih dari 100 bilah angin mengelilingi Yue Zong, menyegel semua kemungkinan rute pelarian, sebelum menebas ke arahnya. Yue Zong dengan kuat menahan serangan menggunakan perisai putih, menggunakan langkah bayangan saat ia menyerang beberapa bangunan di kejauhan. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pistol 05 dan menembak Chang Ya sambil berlari. Chang Ya melayang di langit di dalam mata badai, dan saat Yue Zong menghindari sebagian besar bilah, ada beberapa yang masih menyerang perisai putih. Setelah bertahan selama 4 detik, perisai putih tiba-tiba hancur, dan Yue Zong memanfaatkan kesempatan untuk bersembunyi di balik sebuah bangunan saat Yue Zong menghindar ke salah satu gedung. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat ke arahnya dengan belati yang diarahkan ke dadanya tanpa suara. Orang itu memiliki kemampuan yang sangat aneh untuk menyembunyikan kehadirannya, dan Yue Zong mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melompat ke samping, saat belati itu melintas dengan jejak hitam, mengiris kulit binatang mutasi tipe 3 padanya. Jika Yue Zong lebih lambat sedikit saja, dia akan menjadi mayat. Dia menghindar ke samping, kilatan dingin di matanya, dan dia mengeluarkan pisau gergaji buaya di pinggangnya dan menebas bayangan itu. Tepat saat dia akan mengiris pemilik bayangan itu menjadi 2, perasaan dingin merayapi hatinya, dan dia segera mundur dan melompat ke samping lagi. Mengikuti suara tembakan, sebuah lubang besar muncul di lokasi Yue Zong berada beberapa detik yang lalu. Perkuat peluru, penembak jitu ahli, sepertinya banyak orang yang mengincarku. Yue Zong baru saja mundur ke sudut, ketika dia melihat 10 pria berpakaian serba hitam berlari mendekat. Saat mereka melihat Yue Zong, mereka mengeluarkan senjata mereka dan mulai menembak sambil berlari. Mata Yue Zong berkilat tajam, saat dia membalikkan tangannya dan senapan mesin ringan pukul 2/5 muncul di tangannya. Dia mengangkatnya dan mulai menembak balik ke arah orang-orang itu. Dalam pertukaran itu saja, 3 orang berpakaian hitam langsung tertembak di kepala mereka, dan 7 orang lainnya terkena peluru di tubuh mereka, tetapi mereka mengenakan penutup Type 2 Mutant Beast. Ketika peluru mengenai mereka, mereka akan terhuyung mundur, tetapi pelurunya terpental. Yue Zong langsung menjatuhkan 3 orang, ketika seekor beruang manusia besar setinggi 3 meter menyerbu keluar dari sebuah ruangan, tubuhnya tertutupi seluruhnya oleh bulu, dan menerkam Yue Zong. Beruang manusia besar itu menggunakan telapak tangannya untuk menyerang ke bawah dengan kekuatan yang mengerikan, yang bahkan dapat menghancurkan mobil berskala kecil. Pada saat yang sama, bulu dan kulitnya tebal, dan bahkan peluru senapan tidak dapat menembusnya dengan mudah. Di atas sebuah gedung, ada seorang ahli Vietnam yang telah berubah menjadi bentuk Forest Ranger-nya. Dia pendek dan jelek, dan rambutnya dicat pirang. Dia mengangkat busur perunggu besar dan membidik Yue Zong. Chang Ya, yang ditutupi oleh badai, terbang di udara dan mengamati Yue Zong dengan dingin, sebelum melambaikan tangannya dan memadatkan banyak bilah angin, mengiris ke arah Yue Zong. Orde kedua Chang Ya, manipulasi badai, benar-benar mengerikan. Bahkan kendaraan lapis baja mungkin tidak dapat menahan bilah angin yang tajam itu. Dikelilingi oleh begitu banyak serangan, Yue Zong dipaksa ke sudut yang berbahaya. Meskipun dia telah melepaskan sinyal, masih perlu 2 menit lagi bagi bawahannya untuk bergegas. Dalam pertempuran antara para ahli, 2 menit lebih dari cukup untuk menentukan hidup dan mati. Rasa bahaya yang besar muncul di hati Yue Zong dan dia tahu bahwa ini mungkin bisa menjadi tempat di mana dia akan mati. Matanya berkedip dingin, saat cahaya hijau muncul di belakangnya, memperlihatkan tipe 2 Green Jiao Snake. Itu membuka gulungan dan meludahkan kabut beracun pada 7 pria berpakaian hitam. Diselimuti oleh kabut beracun itu, 4 pria berpakaian hitam segera larut menjadi genangan darah dan daging. Adapun 3 lainnya, mereka adalah Enhancer berbasis agility, dan wajah mereka jatuh sebelum mundur dengan cepat, nyaris lolos dari radius. Dengan munculnya Green Jiao Snake, itu memblokir bilah angin serta garis pandang Forest Ranger. Bilah angin menyerang tubuh Type 2 Green Jiao Snake Spirit, segera menyebabkan banyak luka. Forest Ranger menahan napas, menyesuaikan busurnya, yang bersinar dengan cahaya hijau tebal. Pada saat berikutnya, dia melepaskan anak panah yang melesat ke arah ular Jiao hijau seperti meriam, meledak di tubuhnya, mengakibatkan luka menganga yang besar. Dampaknya hampir cukup untuk merobek ular Jiao hijau menjadi 2. Yue Zong memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalihkan perhatiannya ke manusia beruang, melepaskan seni ketakutan miliknya, saat kekuatan roh yang besar menyelimuti pikiran manusia beruang itu. Manusia beruang itu adalah peningkat berbasis kekuatan level 46,
dan meskipun rohnya tidak terlalu kuat, biasanya setelah berubah, dia akan mendapatkan pertahanan yang lebih tinggi. Namun, terhadap seni ketakutan yang mengerikan itu, dia tidak bisa melakukan perlawanan. Manusia beruang itu langsung terjerumus ke dalam halusinasi mimpi buruk, seluruh tubuhnya membeku ketakutan. Yue Zong dengan santai menebas, dan memenggal kepala musuh. Setelah membunuhnya, bilah angin besar berhasil menebas ular jiao hijau tipe 2 dari belakang, menyebabkannya menghilang. Pada saat yang sama, dari sebuah gang kecil, seorang ahli Vietnam bertubuh pendek tiba-tiba muncul, dan melemparkan manipulasi gravitasi orde kedua miliknya pada Yue Zong. Seketika, Yue Zong merasakan tekanan 8 kali lipat yang membebaninya, jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki kekuatan 9 kali lipat dari orang normal, ia mungkin merasa mustahil untuk bergerak. Namun, ia masih merasakan efeknya, dan kecepatannya yang awalnya 20 kali lipat dari seseorang melambat menjadi hanya 3 kali lipat, setiap tindakan membutuhkan setidaknya 8 kali lipat stamina. Di atas kepala Yue Zong, sebuah lubang bawah muncul, dan paku tulang tajam melesat keluar dari dalam, mengincar ahli dengan manipulasi gravitasi. Ahli Vietnam dengan manipulasi gravitasi orde kedua merasakan hatinya menjadi dingin, dan segera menghilangkan gravitasi pada Yue Zong, menggunakannya pada dirinya sendiri. Ia melompat dengan seluruh kekuatannya, dan melesat seperti anak panah ke arah bangunan lain, menghindari paku tulang dengan jarak sehelai rambut. Manipulasi gravitasi adalah keterampilan pengendalian serangan jarak dekat yang efektif, tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk pertahanan. Saat Yue Zong merasakan gravitasi 8 kali lipat terlepas, dia dengan cepat mengeluarkan stingernya dan membidik ahli Vietnam yang baru saja mundur. Di sisi lain, Forest Ranger telah mengokang busurnya dengan cepat dan membidik Yue Zong. Rasa persepsi yang kuat membanjiri pikiran Yue Zong, jika dia membunuh ahli itu dengan manipulasi gravitasi orde kedua, dia pasti akan menderita juga. Ini adalah titik kuat dari serangan gabungan, jika kekuatan satu orang tidak cukup, dengan mengandalkan beberapa orang bersama-sama, bahkan ahli yang lebih lemah dapat mengalahkan seorang ahli. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya yang brutal, dan dia mempertahankan bidikannya, sebelum melepaskan tembakan. Dengan tembakan itu, ahli Vietnam dengan keterampilan manipulasi gravitasi orde kedua langsung terbunuh dengan kepalanya meledak terpisah. Orang yang kejam, sang penjaga hutan berpikir dalam hati saat matanya bersinar dengan sinar dingin, dan dia melepaskan anak panahnya yang diresapi dengan skill Strengthen Arrow saat melesat ke arah Yue Zong dengan ledakan dengan jejak hijau. Anak panah itu melesat di udara dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan, kekuatannya setara dengan meriam, yang bahkan dapat menembus baju besi IFV. Kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan Yue Zong tidak bisa hindari. Saat anak panah peledak hendak menembus Yue Zong, lonceng spiritual perunggu terbang keluar, dan lapisan pelindung hijau segera menyelimuti Yue Zong. Anak panah peledak itu segera meledak dengan keras saat bersentuhan dengan penghalang hijau, menyebabkan riak-riak di penghalang, karena pancaran penghalang itu sangat redup. Yue Zong mendengus dingin dan membidik ke arah sang penjaga hutan. Sang penjaga hutan yang merupakan ahli Vietnam level 56 langsung dipenuhi dengan rasa takut yang dingin. Sebuah peluru stinger melesat ke arah otak sang penjaga hutan. Tiba-tiba sebuah dinding tanah yang besar berdiri di depan Forest Ranger, menghalangi lintasan peluru stinger, yang meledak saat menghantam dinding, menyebabkan sebuah lubang kecil. Ketika Yue Zong melihat ini, dia tidak peduli dengan mereka saat dia melompat menuju sebuah gang. Tidak peduli seberapa kuat dia, menghadapi serangan terkoordinasi dari semua sisi akan menyebabkan dia mati. Li Duo, terima kasih banyak. Forest Ranger, Wang Li, tampaknya telah mendapatkan kembali jiwanya dan dia segera berterima kasih kepada ahli di sampingnya. Justru keterampilan itulah yang menyelamatkannya, jika tidak, dia akan berada di tengah jalan menuju akhirat. Kecepatan Yue Zong telah jauh melampaui imajinasi Wang Li, baru saja, dia tahu tidak mungkin untuk menghindar. Li Duo mengangguk sedikit saat wajahnya menoleh ke arah lain, penuh kekhawatiran, saat baku tembak yang intens terdengar dari sana. Sejumlah besar pasukan di bawah Yue Zong saat ini sedang bergegas, dan saat para pembunuh ini dikepung, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan mati. Saat Yue Zong melangkah ke gang, dari belakangnya, sebuah bayangan melesat keluar tanpa suara dan menebasnya. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin, saat dia langsung mengaktifkan manipulasi gravitasi dan seni ketakutan di bawah dua keterampilan simultan itu,
bayangan itu membeku di udara. Dari belakang Yue Zong, sebuah paku tulang melesat keluar, menusuk kepala pembunuh itu dan memakukannya ke dinding. Setelah membunuh pembunuh itu, rasa bahaya muncul lagi, dan dia langsung melompat ke samping. Di sisi lain, Chang Ya juga terbang mendekat, melambaikan tangannya ke arah Yue Zong, saat banyak bila angin muncul dan ditembakkan ke arahnya. Mata iblis berapi-api White Bones menari-nari, dan dia mengangkat kapaknya yang besar, sementara tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya bergabung di depannya untuk membentuk perisai besar. Ketika banyak bila angin mendarat di perisai, mereka menyebabkan sebagian tulang hancur dan terbelah, meninggalkan banyak bekas luka. White Bones dengan kuat bertahan melawan serangan Chang Ya, sementara pupil Yue Zong mengerut, dan dia melihat ke arah penembak jitu. Musuh dengan keterampilan, Strengthen Bullet, itu merupakan ancaman besar baginya. Bagi ahli manapun, penembak jitu dengan keterampilan, Strengthen Bullet, adalah musuh yang mematikan. Meskipun kulit binatang mutasi tipe 3 dapat menahan peluru yang menusuk, dampak ledakannya dapat membunuh seseorang dari dalam, jika tidak terluka parah. Yue Zong menoleh, dan melihat kilatan pantulan sekitar 2 km di atas sebuah gedung. Seorang penembak jitu tetap saja menyebalkan. Dia mendesah pelan, sebelum mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan, ada seorang penembak jitu di gedung kota Ming. Singkirkan dia. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Yue Zong tidak punya cara untuk menghadapi musuh pada jarak 2 km dengan stingernya. Kecuali dia bisa mengeluarkan Falcon Sniper-nya. Namun, tidak ada waktu untuk bertukar sekarang. Di kejauhan, Bai Xiaosheng menyimpan walkie-talkie-nya dan segera meneriakkan beberapa perintah, ada musuh di gedung kota Ming. Bunuh dia. 12 Enhancer di atas level 30 segera berjalan menuju gedung dan mengepungnya. Ketika dia melihat Yue Zong mengeluarkan walkie-talkie, penembak jitu itu merasa tidak nyaman. Dia segera menyimpan penembak jitunya ke dalam tasnya dan pergi melalui terowongan pelarian. Dia kemudian buru-buru mengubah penyamarannya dan menyatu dengan kerumunan manusia, mencoba berjalan keluar. Salah satu Enhancer segera melapor ke Kou Ming, pemimpin tim, kepala. Itu dia. Kou Ming mengangguk sedikit, dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengelilingi penembak jitu itu. Ketika penembak jitu itu melihat ini, matanya membelalak kaget tetapi dia bertanya dengan polos, apa yang kalian lakukan? Penembak jitu itu telah menjadi pembunuh sebelum kiamat, dan dia berpengalaman dalam penyamaran dan bertindak tidak bersalah, menggunakan taktik dan triknya untuk membingungkan musuh. Biasanya, polisi biasa akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana kepadanya dan membiarkannya pergi dengan mudah. Kebanyakan polisi bahkan tidak akan memberinya lebih dari satu pandangan, karena dia terlihat terlalu normal. Kou Ming tampaknya tidak peduli saat dia mengeluarkan bilah dan melangkah maju untuk menebas penembak jitu itu. Para ahli yang tersisa juga mengeluarkan senjata mereka dengan ganas, menebas ke arah penembak jitu itu. Mereka membunuh orang. Wajah penembak jitu itu berubah saat dia berteriak, sebelum 6 atau 7 pedang replika Tang mengirisnya menjadi 7 atau 8 bagian. Melihat pemandangan yang kejam ini, semua orang di gedung itu menatap dengan ngeri, sebelum berlari kembali ke rumah mereka sendiri dengan ketakutan. Kembali di sisi Chang Ya, setelah bila anginnya diblokir oleh White Bones, dia menjadi lebih cemas. Baginya, waktu sangat berharga, jika mereka tidak berhasil memusnahkan Yue Zong dengan cepat, sisa anak buahnya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bajingan sialan, mati. Chang Ya menatap White Bones yang melindungi Yue Zong, dan wajahnya berubah sebelum dia mengeluarkan sejumlah besar spirit dan stamina untuk membekukan bilah. Angin besar yang menebas ke arah White Bones. Bilah angin yang sangat besar dan kuat itu segera mengiris perisai tulang, sebelum mengiris White Bones menjadi 2 juga. Yue Zong telah melesat keluar gang saat itu. Chang Ya, kita harus mundur. Tepat saat Chang Ya hendak mengejar, Wang Li berteriak keras. Chang Ya menggertakkan giginya dan dia meludah balik, jika kau ingin pergi, pergi saja. Aku tidak akan menyerah sampai aku membunuh bajingan Yue Zong. Jumlah total orang Vietnam yang telah tewas atas perintah Yue Zong lebih dari 20.000 dan Chang Ya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap Yue Zong. Wang Li menjawab dengan keras, Chang Ya, jangan gegabah. Jika kita semua musnah di sini, tidak ada yang akan dapat membantu kita membalas dendam atas rekan-rekan kita yang gugur. Chang Ya benar-benar seorang jenius di antara para jenius di Vietnam, menjadi seorang evolver dengan 3 atribut. Pada saat yang sama, dia memiliki keterampilan Orde Kedua,
dan setidaknya merupakan salah satu dari 3 ahli teratas di Vietnam. Wang Li tidak ingin kehilangan kelas berat seperti itu di sini. Li Duo segera melesat maju dan menimpali, "Chang Ya, ayo pergi. Orang-orang kita hampir habis." Di sisi lain, baku tembak yang awalnya intens mulai mereda, sebuah tanda bahwa pertempuran akan segera berakhir. Ini berarti bahwa semua bawahan para pembunuh telah musnah. Li Duo menyaksikan pasukannya dengan cepat diurus oleh bawahan Yue Zong, dan hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Baiklah, Chang Ya ragu-ragu sejenak sebelum setuju untuk mundur. Bubar. Dengan perintah itu, 5 ahli yang tersisa segera melompat keluar dari area itu, mencoba untuk melarikan diri. "Chang Ya, jika kamu punya nyali, jangan melarikan diri. Bukankah kamu mengatakan bahwa hari ini akan menjadi kematianku? Sepertinya kamu hanya tahu bagaimana berbicara, dasar sampah. Lihat bagaimana aku akan membantai anak buahmu." Sampah. Ketika Yue Zong melihat para ahli bergegas pergi, dia segera melompat keluar untuk mencemooh Chang Ya, pada saat yang sama melemparkan Art of Fear miliknya pada salah satu enhancer berbasis agility. Diselimuti oleh serangan roh yang menindas itu, enhancer itu membeku di tempat karena halusinasi, saat Yue Zong dengan santai mengeluarkan pistol untuk menembak kepalanya. "Yue Zong, orang yang akan lari adalah kamu. Tidak peduli apa, tidak ada yang akan menyelamatkanmu hari ini. Aku pasti akan membunuhmu." Ketika Chang Ya mendengar kata-kata Yue Zong, dan menyaksikan rekannya sekarat, dia langsung menjadi marah, dan menyerang Yue Zong seperti embusan angin. Chang Ya selalu dipuja-puja saat dia menjadi evolver dengan 3 atribut, menyebabkan egonya membesar. Sekarang setelah dia diejek oleh Yue Zong, dia langsung menyerang. Wang Li tertawa getir, sambil bertanya pada Li Duo di sampingnya, "Apa yang kita lakukan sekarang?" Li Duo tenggelam dalam pikirannya, matanya bersinar dengan tekad. Dia menggertakkan giginya saat niat membunuhnya melonjak. "Aku akan membawa 3 orang untuk memblokir bala bantuan. Kamu bawa sisanya untuk berurusan dengan Yue Zong." Menghalangi bala bantuan adalah misi bunuh diri. Wang Li menatap Li Duo lama, sebelum memberi hormat dan berkata, "Aku serahkan padamu." Wang Li menatap para ahli yang tersisa dan membentak, "Ikutlah denganku. Selama kita bisa membunuh Yue Zong, kalian adalah pahlawan Vietnam." Setelah itu, dia segera bergegas menuju ke arah Chang Ya, dengan 3 lainnya mengikuti dari belakang. Yue Zong mengaktifkan Bone Encompassing Armor, menyebabkan White Bones berubah menjadi karapas tulang. Di udara, Chang Ya saat ini dikelilingi oleh baju zirah badainya, dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Yue Zong. Di bawah serangan tanpa henti, pasir bertiup dan angin menderu, saat karapas tulang menjadi sasaran tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Yue Zong mencoba yang terbaik untuk menghindar, ada beberapa yang masih mendarat. Untungnya, mereka terhalang oleh lapisan karapas tulang yang tebal dan keras. Bekas luka mulai muncul di lapisan tulang. Yue Zong harus mengaktifkan langkah bayangan saat ia mencoba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, mundur menuju hutan. Dengan perlindungan pepohonan, bila angin Chang Ya akan kurang efektif. Chang Ya dengan demikian menonaktifkan baju zirah badainya, mendarat di tanah, dan segera mengejar. Wang Li mengikuti tepat di belakang dengan 3 ahli lainnya. Ketika Wang Li dan 3 lainnya baru saja memasuki hutan, embusan angin menerjang mereka, dan kepala 3 ahli itu melesat ke langit, dengan darah menyembur keluar. Sebelum embusan angin itu mencapai Wang Li, ia telah berubah menjadi bentuk penjaga hutan, dengan paksa menghindar dengan peningkatan kecepatannya. Cakar tajam menyapu tubuhnya, merobek sepotong besar daging. Binatang mutasi tipe 3, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menaklukkannya? Wang Li bergegas dengan putus asa dan ketakutan di matanya. Lightning menatap Wang Li dengan dingin, sebelum menerjangnya, menghilang dari pandangannya. Sementara kecepatan Wang Li meningkat dalam bentuk Forest Runner-nya, dan atribut lainnya juga meningkat, itu tidak dapat menandingi Lightning tipe 3, dan dalam 10 detik, dia sudah teriris menjadi 2 oleh cakar Lightning. Di sisi lain, Yue Zong telah berlari sekitar selusin meter, ketika dia tiba-tiba berputar, dan mengaktifkan api iblisnya. Sebuah bola api besar melesat ke arah Chang Ya. Perangkap apimu terlalu lemah. Bubarkan. Chang Ya menatap api yang menyala-nyala dan mendengus dingin, saat baju zirah badainya muncul lagi, menghancurkan api iblis. Tepat saat tornado api itu telah bubar,
tombak api iblis panjang yang telah terbentuk menembus mata tornado, melesat ke arah Changya. Dia melihat proyektil yang datang dan ekspresinya berubah ketakutan, saat perisai berwarna putih bersinar keluar dari tubuhnya, menghalangi pukulan itu. Yue Zong melihat itu dan pupil matanya menyempit, membekukan tombak api iblis lainnya, dan mengarahkannya ke arah Changya, perisai cahaya pertahanan. Orang ini benar-benar memiliki beberapa harta karun. Wajah Changya berubah saat dia menunjuk Yue Zong, dan tombak yang kuat terbentuk dari angin yang menderu, sebelum melesat ke arah Yue Zong. Tombak Yue Zong sendiri melewati gerakan Changya, saat masing-masing tombak menghantam pertahanan lawan masing-masing. Perisai Changya langsung meredup, kehilangan energinya. Lonceng spiritual perunggu Yue Zong juga terkena dampaknya, penghalangnya memudar. Baik tombak api iblis Yue Zong atau tombak angin Changya, keduanya adalah keterampilan yang memiliki kekuatan meriam. Pertahanan seperti lonceng spiritual perunggu atau perisai cahaya pertahanan paling banyak hanya mampu bertahan 2 kali terhadap kekuatan seperti itu. Yue Zong menunjuk ke udara lagi, saat tombak api iblis lainnya muncul, dan tombak itu merobek udara saat Yue Zong menembakkannya ke arah Changya. Kali ini, wajah Changya benar-benar pucat saat dia dengan cepat membuat perisai yang terbuat dari badai untuk menghalangi di depannya. Tombak api iblis menghantam perisai yang terbuat dari angin dan langsung meledak, menyebabkan perisai itu bergetar. Pada saat yang sama, 10 paku tulang tajam melesat keluar dari Yue Zong, mengincar Changya. Pedang panjang hitam di tangan Changya langsung menari-nari, memperlihatkan rentetan bayangan saat menangkis 10 paku tulang tajam itu. Tepat saat 10 paku tulang itu ditangani, Yue Zong sekali lagi menyulap tombak api iblis lain untuk menerjangnya ke Chang. Ya, wajah Changya yang sudah pucat karena pengeluaran besar spirit dan stamina kehilangan semua warna. Dia dengan paksa menyulap perisai lain yang terbuat dari angin untuk bertahan melawan tombak api iblis ketiga itu. Namun kali ini, melawan kekuatan berat, perisai itu langsung runtuh. Changya, yang telah bertindak angkuh dan perkasa sebelumnya, meludahkan seteguk darah, ekspresinya menyedihkan. Dia telah menarik terlalu banyak spiritnya, dan meskipun dia memiliki atribut spirit, dia tidak dapat mengimbangi pengeluarannya. Menghadapi Changya, Yue Zong juga tampak lemah, bahkan ada 2 luka dalam di wajahnya yang disebabkan oleh bila angin, dan luka itu begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulang-tulangnya. Hehe, Yue Zong, sepertinya rohmu juga keluar. Aku seorang evolver 3 atribut, atas dasar apa kau bisa melawanku? Bahkan jika rohku terkuras, hari ini akan tetap menjadi hari kematianmu. Changya tertawa terbahak-bahak, dan melesat maju ke arah Yue Zong. Pada saat ini, keduanya telah menguras roh mereka, dan kemenangan bergantung pada hasil pertarungan jarak dekat. Di mana, Changya memiliki keuntungan menjadi seorang evolver kekuatan dan kelincahan juga. Yue Zong menatap Changya yang menerkam ke arahnya seperti macan tutul, dan matanya menyipit. Dia menunjuk dengan jari kanannya, saat bola api dan pecahan es muncul dari udara tipis dan meledak ke arah Changya. Yue Zong baru saja mengangkat tangannya, ketika Changya menghindar dengan ringan ke samping seperti hantu, saat 2 kemampuan itu melewati tubuhnya. Sebagai evolver 3 atribut, kecepatan Changya lebih cepat dari Yue Zong sekitar 20%, saat dia mencapai sisi Yue Zong, dia menebas dengan pedangnya, menyebabkan banyak bayangan mengikuti di belakang. Serangan itu menyerang Yue Zong seperti gelombang yang dahsyat. Dengan pikirannya, 10 paku tulang tajam meledak dari punggung Yue Zong, mengarah langsung ke Changya. Changya mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk menangkis serangan itu, saat pedangnya berkelebat, menghancurkan paku yang datang satu persatu. Akhirnya, serangan terakhirnya diarahkan ke pinggang Yue Zong dari sisi kirinya. Changya bukanlah spesialis pedang, tetapi kecepatannya sangat cepat, menambah kekuatannya yang luar biasa, saat ini tidak ada yang bisa menandinginya. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin, saat dia menggunakan tangan kirinya untuk memblokir serangan itu, sementara pada saat yang sama mengaktifkan manipulasi gravitasi miliknya. Tangan kanannya juga mengayunkan bilahnya sendiri untuk menebas ke arah sisi kiri Changya. Kau ingin menjatuhkanku bersamamu, bodoh. Lihat aku melumpuhkanmu terlebih dahulu. Mata Changya bersinar dengan kilatan ganas, dan dia mengayunkannya dengan ganas. Dengan kekuatan Changya yang mendekati 18 kali lipat, kulit binatang mutasi tipe 3 di lengan kiri Yue Zong segera teriris, dan perlindungan bercahaya serta armor pelindung level 4 terbelah, meninggalkan luka besar, saat darah segar mengalir.
Gelombang angin besar bertiup di sekitar Changya, dan Yue Zong terdorong mundur 6 hingga 7 meter, sebelum Yue Zong sendiri dapat mengiris melewati lapisan pertahanan pertama dengan bilah gigi gergaji buaya miliknya. Dia berguling dengan momentum, menyebabkan darahnya berceceran di seluruh tanah. Pada saat yang sama, sutra laba-laba transparan melesat keluar dari cincin di tangan kirinya, tersembunyi di bawah darah. Kuat, dia menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Changya. Pria di depannya ini benar-benar musuh terkuat yang pernah ditemuinya. Changya bukan hanya seorang evolver dengan 3 atribut, tetapi juga seseorang yang telah melalui pertempuran dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada kelemahan, itu adalah dia sombong. Tanpa menunggu Yue Zong mengatur napas, Changya melesat maju seperti bola meriam, Windblade di tangannya menyebabkan gelombang bilah dipancarkan, membentuk tekanan saat dia mendekat. Menggunakan satu tangan untuk menangkis serangan Changya benar-benar melelahkan. Dengan setiap pukulan, Yue Zong akan terdorong mundur beberapa meter sebelum dia bisa menenangkan diri. Changya melepaskan 15 serangan berturut-turut, dan Yue Zong terus-menerus dipaksa mundur, menderita beberapa tebasan, darahnya mengalir turun. Bahkan memegang Crocodile Sawtooth Blade menjadi sulit. Pergi ke neraka, Yue Zong. Changya langsung melancarkan 2 tebasan, yang satu menghancurkan pertahanan Yue Zong, dan yang lainnya mengancam akan mengiris kepala Yue Zong. Mata Yue Zong berkilat, dan duri tulang di tangannya mencuat keluar. Pada saat yang sama, sutra laba-laba transparan yang berada di bawah kaki Changya mengencang, dan mulai melilit Changya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli dengan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi ini, hatinya hancur, dan dia memutar tubuhnya dalam upaya untuk berjongkok rendah. Yue Zong melesat maju saat ini untuk menyerang dengan tendangan ganas ke arah kepala Changya, dan dengan kekuatannya yang 9 kali lipat, jika daya tahan Changya tidak di atas 50 poin, tendangan tunggal itu dapat menyebabkan kepalanya terpenggal. Tendangan Yue Zong cepat dan ganas, saat menghantam wajah Changya, hidungnya patah dan beberapa giginya patah. Pada saat yang sama, duri tajam melesat keluar dari bawah kaki Yue Zong dan menusuk kepala Changya. Dia akhirnya mati. Yue Zong menendang dengan kuat, menendang mayat Changya ke samping. Setelah memastikan bahwa kepala dengan lubang tambahan tidak bergerak lagi, dia kemudian menghela napas lega. Setelah mengambil napas, dia mulai mencari mayat Changya. Sebagai seorang evolver atribut 3, Changya memiliki banyak barang bagus bersamanya. Ada inti binatang mutasi tipe 3, 12 inti tipe 2, 7 esensi darah binatang mutasi tipe 2, armor pelindung level 3, pedang angin hitam harta karun level 4, perisai cahaya pertahanan level 5, sepasang pelindung lengan baja level 4, sepasang sepatu kecepatan angin level 5, penembak jitu falcon level 4, dan sepotong batu permata level 5. Pedang angin hitam level 4, bilah permata yang tajam, dengan susah payah, dapat mengiris harta apapun di bawah level 3. Pelindung lengan baja level 4, pelindung lengan dengan pertahanan luar biasa, kekuatan plus 8 saat dipakai. Dapat menahan sebagian besar serangan dari sebagian besar harta karun level 4. Sepatu bot kecepatan angin level 5, saat dipakai, kelincahan plus 15. Dilengkapi dengan kemampuan, meningkatkan kecepatan. Deskripsi keterampilan, saat digunakan, kelincahan meningkat sebesar 10, untuk jangka waktu 30 detik. Waktu pendinginan 24 jam. Harta karun level 5, batu mulia. Ini adalah batu mulia yang memiliki kekuatan sihir. Menanamkannya di peralatan dapat meningkatkan atribut tambahan atau keterampilan ekstra. Ahli seperti Changya setara dengan penyimpanan bergerak, begitu mereka terbunuh, seseorang akan mendapatkan banyak barang. Setelah menyapu semua peralatan Changya, dia kemudian berjalan keluar dari hutan. Seorang prajurit bernama Fei Xiong mendatangi Yue Zong dan melaporkan, pemimpin. Semua pembunuh telah diurus. Wajah Yue Zong berubah dingin saat dia menyalak, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Bagaimana kamu bisa membiarkan orang-orang ini menerobos masuk begitu saja? Fei Xiong adalah salah satu penyintas Tiongkok yang diselamatkan Yue Zong dari tangan orang Vietnam. Dia telah mengikuti Yue Zong dalam perang salibnya dan merupakan Enhancer level 32. Karena kehati-hatian dan keberaniannya dalam bertarung, Yue Zong telah menunjuknya sebagai kapten penjaga. Kali ini Fei Xiong secara tidak sengaja membiarkan lebih dari 40 orang menyusup ke kota Langsan untuk mencoba membunuh Yue Zong, yang membuatnya marah. Jika bukan karena kekuatan dan keterampilannya,
kali ini dia mungkin benar-benar mati di tangan musuh. Saat dia ditegur oleh Yue Zong, Fei Xiong merasakan punggungnya basah oleh keringat. Dia berpikir tentang konsekuensi yang mengerikan jika Yue Zong benar-benar dibunuh, dan tidak bisa menahan rasa takut. Fei Xiong langsung mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Zong dan bersiap, "Pemimpin, itu benar-benar kelalaian saya. Saya bersedia menanggung hukuman apapun. Bahkan jika Anda ingin mengirim saya ke batalion sampah, saya tidak akan mengeluh atau mengerutkan kening. Namun, saya ingin mengatakan sesuatu. Fakta bahwa mereka berhasil memasuki kota Langsan, saya pikir ada seseorang yang membantu mereka dari dalam, kalau tidak, mereka tidak akan menyusup ke kita dengan mudah." Yue Zong melirik pria yang terus terang dan memiliki sikap yang baik ini, dan amarahnya mereda. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Fei Xiong, posisi kapten penjaga akan diambil darimu. Saya berencana untuk mendirikan sebuah organisasi kecil yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan membersihkan mata-mata pengkhianat Hawkeye. Anda akan membantu saya menyusun tim, sedangkan untuk personel dan pendanaan, saya akan menyediakannya. Tugas pertama Hawkeye adalah menyelidiki kota Langsan dan Tainguyen." "Ya, pemimpin." Fei Xiong tidak ragu-ragu dan menerima pengangkatan baru itu dengan rasa terima kasih. Dia memberi hormat kepada Yue Zong. Dia telah membuat persiapan mental untuk dikirim ke batalion sampah untuk membunuh zombie demi kesempatan menebus kesalahannya. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba akan menjadi pemimpin pasukan khusus baru, dan dia sangat berterima kasih kepada Yue Zong saat Hawkeye didirikan. Yue Zong mengatur sejumlah besar ahli dan sumber daya yang ditugaskan ke departemen ini. Departemen intelijen diperlukan di semua negara. Yue Zong telah memutuskan untuk mendirikannya setelah insiden ini. Setelah Hawkeye didirikan, Yue Zong mengerahkan orang lain untuk menyelidiki asal-usul para pembunuh Vietnam tersebut. Namun, mereka justru menghadapi perlakuan dingin alih-alih pembalasan dari para penyintas Vietnam. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan kekerasan, tetapi tetap menunjukkan perlawanan mereka melalui kesunyian dan kurangnya kerjasama. Tentu saja, demi makanan yang layak, para penyintas Vietnam tersebut bekerja sangat keras di pabrik-pabrik, memproduksi segala macam barang. Meskipun mereka membenci orang Tiongkok, di hadapan meriam dan pisau, tidak seorang pun berani bertindak. Mereka menyimpan perbedaan pendapat di dalam hati mereka. Daya tembak dan senjata dapat memusnahkan mereka, tetapi jerawat kecil perbedaan pendapat sulit diberantas. Saat ini, di atas tempat tidur, Yue Zong, Xin Jiarou, Mu Xiangling, Ming Jiajia, dan Ning Yuxin sedang berbaring di tempat tidur. Mereka setengah berbaring di tempat tidur besar itu, menonton TV plasma HD yang tergantung di dinding. Ada video dari sebelum kiamat yang diputar. Di dalam ruangan ini, pemanas berfungsi, memberikan kehangatan bagi mereka yang telah menjauh dari alam. Berbeda dengan cuaca dingin di luar, tidak ada kemewahan yang lebih baik daripada berada di dalam ruangan saat ini. Yue Zong meletakkan tangannya di bawah selimut, memijat kaki indah Ning Yuxin tanpa sadar, sambil mendesah, "Jika kita bukan satu negara, sungguh sulit untuk memenangkan hati rakyat." Asteris 1. Di kota Guilin, ada juga orang-orang yang tidak puas, tetapi mereka tidak sekhawatir situasi di kota Langsan dan kota Tainguyen. Jika 200.000 orang yang selamat memberontak di dua kota ini, konsekuensinya akan mengerikan. Lebih jauh, Yue Zong tidak mau menjatuhkan setiap orang dari 200.000 orang Vietnam yang selamat ini. Saat Yue Zong terus memijat, Ning Yuxin mulai tersipu. Dia sudah sangat sensitif terhadap kontak fisik sebelumnya. Setelah diambil oleh Yue Zong, dia menjadi lebih sensitif. Mu Xiangling saat ini berbaring di pangkuan Yue Zong seperti anak kucing kecil. Saat dia mendengar desahan Yue Zong, dia terkekeh. Bagaimana ini sulit? Aku punya solusinya. Mata Yue Zong berbinar saat dia bertanya, "Apa rencanamu?" Sekarang, banyak anak muda yang sangat dewasa untuk usia mereka. Meskipun Mu Xiangling adalah seorang loli, dia sangat pintar. Mu Xiangling menjawab dengan malas, "Orang Amerika menaklukkan Amerika di masa lalu dengan membunuh sebagian besar penduduk asli yang mereka temukan saat itu. Setelah semua penduduk asli musnah, bukankah orang-orang yang tersisa akan menjadi milikmu sendiri?" Meskipun kata-katanya terdengar malas, namun itu mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Dia tumbuh di gang-gang kecil, dan mengalami segala macam kehangatan dan kedinginan, berbagai emosi dan ketidakpedulian. Selain orang-orang yang dia hargai,
dia tidak terlalu peduli dengan kematian siapapun. Ming Jiajia menatap Mu Xiangling dan membalas, ide macam apa ini? Jika kita mengikuti saranmu, bukankah YGG harus meratakan seluruh kota Langshan dan kota Tainguyen? Lalu untuk apa kita berjuang keras untuk menaklukkan mereka? Yue Zong mencubit pipi Mu Xiangling dan menolak ide itu, ide ini tidak bagus. Membasmi orang-orang Vietnam yang selamat di kota Langshan dan Tainguyen adalah ide terburuk. Yue Zong tidak hanya akan kehilangan sejumlah besar sumber daya manusia, pasukan Chen Sheng Yong akan membalas. Pada saat yang sama, dia memiliki banyak ahli Vietnam serta bawahan Tiongkok yang berhubungan baik dengan orang Vietnam. Itu akan menyebabkan keresahan di antara mereka juga. Jika Yue Zong memegang seluruh Tiongkok di tangannya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, dia hanyalah panglima perang kecil dalam skema besar, yang masih berusaha menguasai Tiongkok. Jika dia menjalankan rencana jahat seperti itu, dia harus mundur kembali ke dalam Tiongkok. Mu Xiangling menatap Ming Jiajia, sebelum meletakkan seluruh kepalanya di paha Yue Zong dan memejamkan mata, berbicara dengan nyaman, kalau begitu ubahlah. Kita dapat mengubah mayoritas orang Vietnam menjadi budak, lalu mengangkat kembali beberapa orang terpilih sebagai warga negara biasa. Buang beberapa tulang, buat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Biarkan mereka memiliki sedikit gesekan internal. Kita akan tetap menang. Mereka hanya dapat mengandalkan kita, dan siapapun yang kita andalkan akan menang. Bagaimana mereka berani mengkritik kita? Selain itu, kita dapat memanfaatkan status biasa sebagai insentif bagi yang lain untuk bekerja keras untuk melarikan diri dari perbudakan. Ketika Yue Zong mendengar ini, pikirannya berpacu. Ide ini tidak terlalu buruk. Memisahkan mereka dan membuat mereka saling bermusuhan, itu adalah taktik yang dilakukan orang Barat di masa lalu. Sederhana, namun efektif. Selama ada wortel di tongkat, seseorang akan mengkhianati bahkan saudara dan teman. Asteris 2. Mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai budak, Yue Zong telah berpikir untuk memilih mereka yang telah dikalahkannya. Dia belum memiliki keinginan untuk menyentuh para penyintas biasa. Dia mencubit pipi Mu Xiangling dan terus bertanya, apa lagi? Mu Xiangling menyeringai puas saat dia menjawab, imigrasi. Pindahkan para penyintas Vietnam di kedua kota ke kota Guilin. Lalu pindahkan mayoritas penduduk kota Guilin ke kota Langshan dan kota Tainguyen. Dengan cara ini, orang Vietnam akan menjadi minoritas dimanapun mereka berada, dan kita dapat mengasimilasi mereka dengan lebih baik. Metode ini akan bagus jika jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Jika sebelum kiamat, itu tidak mungkin. Saya kira itu hanya dalam situasi seperti ini di mana ini mungkin benar-benar berhasil. Ketika Yue Zong mendengar itu, dia langsung tenggelam dalam pikirannya. Itu seperti apa yang dia katakan, tekanan untuk memindahkan sejumlah orang jauh lebih mudah sekarang. Di dunia apokaliptik ini, selama ada janji makanan dan kehidupan, sebagian besar penyintas bersedia membuang identitas dan barang-barang mereka untuk pindah ke tempat lain. Bagaimanapun, ada juga ancaman senjata. Jika itu terjadi sebelum akhir dunia, menggunakan kekuatan militer seperti itu untuk mengancam orang-orang mungkin akan menimbulkan kemarahan orang-orang atau bahkan memicu kepanikan massal. Mata Yue Zong bersinar dengan sedikit kekaguman, saat dia memeluk Mu Xiangling, dan mencium keningnya, memuji, Xiangling, kamu benar-benar pintar. Ini hadiahmu, lolicon, mesum. Mu Xiangling berjuang sambil terkekeh. Yue Zong segera melotot padanya dan menekannya ke bawah, memukul pantatnya dengan main-main, dasar bajingan kecil, jika aku tidak memukulmu, kamu pikir kamu bisa memanjatku. Keke, baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Haha, aku tidak akan berani lagi. Tolong hentikan, Keke. Mu Xiangling terkikik tak terkendali saat dia ditekan. Yue Zong mengikuti sarannya dan mulai memindahkan para penyintas Vietnam satu per satu ke Tiongkok. Pada saat yang sama, para penyintas Tiongkok dari dalam Tiongkok ditugaskan ke kota Tainguyen dan kota Langshan. Dengan masuknya para penyintas Tiongkok, orang-orang Vietnam menjadi minoritas di kedua kota dan situasi berangsur-angsur menjadi stabil. Yue Zong melihat bahwa situasi telah menjadi lebih baik dan membawa Xin Jiarou dan 30 ahli lainnya dengan lebih dari level 40 dalam peningkatan saat mereka meninggalkan Tainguyen dan menuju Hanoi. Menuju Hanoi, Yue Zong memperoleh 2 gudang senjata, dan dia harus membawa orang untuk memeriksanya. Meskipun dia memiliki sejumlah prajurit, tidak mudah untuk mengerahkan pasukan dalam cuaca saat ini.
Dia harus memastikan lokasi sebelum dia dapat memobilisasi pasukan. Saljunya sangat cantik. Di area terbuka yang luas, Mu Xiangling berlari-lari, mengenakan katun merah, rambutnya dikuncir kuda. Itu seperti adegan peri bermain di bumi. Mu Xiangling telah tinggal di Guangxi selama sebagian besar hidupnya, dan belum pernah melihat salju sebanyak ini sebelumnya. Dia sangat gembira dengan area salju putih yang luas dan lembut. Ming Jiajia menatap Mu Xiangling yang seperti peri dan bergumam pelan, kekanak-kanakan. Sebagai seorang loli, Ming Jiajia selalu waspada terhadap Mu Xiangling yang mencuri kasih sayang dan kepercayaan Yue Zong darinya. Yue Zong juga melangkah keluar dari kendaraan dan memperhatikan Mu Xiangling, sambil terkekeh. Xin Jiarou dan Ning Yuxin keluar untuk berdiri di samping Yue Zong. 30 ahli mengelilingi area tersebut untuk melindungi Yue Zong dan yang lainnya. Peng, peng, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dari suaranya, baku tembak itu semakin dekat ke arah mereka, jelas merupakan tanda bahwa ada orang yang berlari ke arah lokasi mereka. Yue Zong mengerutkan kening dan menyalak, kalian semua berjaga dengan benar di sini. Aku akan pergi melihat. Xin Jiarou, ikut aku. Setelah itu, Yue Zong segera menuju ke arah baku tembak. Xin Jiarou mengikuti dari belakang. Sekarang, dia adalah seorang evolver level 33, dan merupakan satu-satunya evolver berbasis agility di bawah komando Yue Zong yang memiliki dua skill second order. Salah satunya adalah kecepatan ilahi, yang terbangun secara alami, yang lain adalah pemadatan kelincahan orde kedua yang ditingkatkan oleh Ao Mingfer. 1. Jika bukan, karena fakta bahwa levelnya rendah, dia akan dengan mudah menjadi ahli tercepat di bawah Yue Zong. 30 ahli saling bertukar pandang, salah satu dari mereka tertawa getir, pemimpin selalu mencuri pekerjaan kita. Yang lain menjawab sambil tertawa, hehe. Yah, kita tidak bisa menahannya. Tugas utama kita tetap melindungi wali kota dan yang lainnya. Kemampuan Yue Zong adalah yang terkuat, dan dia diakui sebagai nomor satu di antara bawahannya. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa dia suka berada di garis depan. Di daerah hutan, beberapa militan bersenjata mengejar 6 pria dan 2 wanita. Pemimpin yang kurus dan mengenakan pakaian militer berteriak, Bai Yan, serahkan Nona padaku. Jika kamu memberikannya padaku, aku akan membiarkan kalian semua pergi dari sini dengan aman. Seorang pria bertubuh kekar mengacungkan senjatanya sambil berteriak, Ruan Wentong. Seluruh keluargamu telah diurus oleh bos. Kau benar-benar mengkhianatinya, sekarang kau bahkan tidak akan membiarkan putri satu-satunya itu pergi. Apakah kau masih manusia? Ruan Wentong tertawa licik, hehehe. Setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang paling belakang. Asteris 1. Cewek itu terlalu mengancam hidup-hidup, aku pasti tidak akan membiarkannya hidup. Bai Yan, jika kau pintar, kau akan menyerahkannya padaku. Setelah aku selesai dengannya, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Bai Yan menolak dengan marah, tidak mungkin. Aku, Bai Yan, tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Ruan Wentong terkekeh dingin, sayang sekali. Jika kau bersedia bergabung denganku, aku akan bersedia berbagi wanita-wanitaku. Karena kau tidak punya akal sehat, biarkan aku juga mengirimmu pergi. Kedua belah pihak terus berteriak satu sama lain sambil terlibat dalam baku tembak yang intens. Keahlian menembak Bai Yan sungguh luar biasa, dengan senjatanya, ia dapat dengan mudah menjatuhkan seorang militan dengan 2 peluru. Di bawah tembakannya, banyak militan yang akan jatuh ke tanah. Sisanya menjadi berhati-hati, tidak berani menyerang, hanya menembak Bai Yan dari jauh. Ruan Wentong menggerutu dengan marah, persetan. Serang, mereka yang berhasil membunuh Bai Yan, aku akan memberi hadiah 2 wanita cantik, 30 jin beras, 10 jin tepung. Mereka yang berani bersembunyi, lihat aku akan mengeksekusimu di tempat. Di bawah ancaman Ruan Wentong, moral para militan melonjak, saat mereka menyerbu keluar dari balik tempat persembunyian mereka dan mengepung Bai Yan dan yang lainnya. Di dunia apokaliptik ini, tidak ada kekurangan penjahat yang tidak takut mati. Dengan hadiah yang cukup, mereka akan menjadi gila. Tidak peduli seberapa bagus keahlian menembak Bai Yan, ia tidak dapat mengalahkan seluruh pasukan militan, bawahannya di sampingnya juga ditembak jatuh satu persatu. Yue Zong membawa Xin Jiarou saat mereka muncul dari satu sisi dan dia dengan dingin membentak, berhenti.
Ketika para militan melihat Yue Zong dan kecantikan menawan Xin Jiarou di sampingnya, mata mereka berbinar. Sikapnya tampak lembut dan lemah, dan penampilannya benar-benar menakjubkan. Dia mengenakan seragam militer hijau yang memberinya aura gagah berani, itu benar-benar menakjubkan. Para militan telah melihat sejumlah wanita cantik sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan Xin Jiarou, yang penampilannya benar-benar luar biasa, mereka dianggap benar-benar bodoh. Ketika Ruan Wentong melihat mereka, matanya bersinar dengan cahaya yang menyimpang, saat dia berseru dengan penuh semangat dalam bahasa Vietnam, "Tangkap mereka. Wanita itu harus ditangkap hidup-hidup. Para pria bisa dibunuh. Di dunia ini, wanita cantik juga merupakan semacam sumber daya. Mereka dapat digunakan untuk memenuhi segala macam keinginan, atau untuk diberikan sebagai hadiah kepada bawahan. Mereka bahkan dapat diperdagangkan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya." 4 orang pria melangkah keluar dari para militan dan berjalan menuju Yue Zong dan kelompoknya. Dari sisi lain, alis Bai Yan berkerut saat dia memperingatkan dengan keras dalam bahasa Mandarin, "Saudaraku, hati-hati, mereka bukan orang baik. Mereka ingin menangkapmu. Cepat, melarikan diri." Salah satu militan menunjuk Yue Zong dengan senjatanya dan menyalak dalam bahasa Vietnam, "Anjing Cina, angkat tanganmu. Kalau tidak, ayahmu, aku akan menembakmu." Militan lain menatap Xin Jiarou dengan rakus, saat dia berkata, "Zhao Ji. Cewek Cina itu sangat cantik. Begitu kita menangkapnya, apakah kita bisa bersenang-senang juga?" Yang lain menyela, "Terkekeh, barang berkualitas tinggi, bagaimana bos akan membiarkan kita ambil bagian?" Mereka bertiga terus melirik, sementara rekan mereka yang tersisa telah dikuasai oleh nafsunya dan mengulurkan tangan ke area dada Xin Jiarou. Setelah kiamat, banyak hal seperti membunuh secara terbuka, melakukan pembakaran, merampok dan memperkosa, semuanya tersebar luas. Berharap untuk mengambil sedikit keuntungan adalah mentalitas umum para militan ini. Yue Zong mengamati para militan dan alisnya sedikit berkerut, sebelum memerintahkan dengan dingin, "Tidak perlu kata-kata. Terlalu banyak masalah. Jiarou, biarkan 5 orang hidup, sisanya, bunuh." "Baik, Tuan." Xin Jiarou yang telah berdiri diam di samping Yue Zong segera melesat maju, menerjang keempat militan seperti macan tutul. Dengan kilatan pisau, keempat militan itu langsung teriris di banyak bagian, darah segar dan isi perut semuanya berceceran di tanah. Setelah dengan santai menyelesaikan 4 orang itu, Xin Jiarou mengalihkan perhatiannya ke militan lainnya dan menyerang. Melihat seberapa cepat Xin Jiarou telah membunuh rekan-rekan mereka, yang lainnya tertegun sejenak, sebelum dengan cepat menyesuaikan bidikan mereka untuk menembak dengan marah ke arahnya. Kecepatan Xin Jiarou saat ini sebelum mengaktifkan skill apapun telah mencapai 16 kali lipat kecepatan orang normal. Kebanyakan orang biasa bahkan tidak akan mampu mengejar gerakannya. Setiap kali dia melesat melewati seorang militan, kepala militan itu akan terpenggal. Satu persatu, mereka dipenggal saat darah menyembur ke segala arah, sementara tubuh mereka terkulai ke tanah. Setelah membunuh 12 militan berturut-turut, 23 militan yang tersisa merasa bahwa keadaan telah menjadi kacau, dan mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Bagaimanapun, kelompok ini hanyalah sekelompok orang yang beraneka ragam. Setelah lebih dari 30% pasukan mereka tewas, itu sudah cukup untuk membuat mereka mundur ketakutan. Ruan Wentong melihat betapa mudahnya anak buahnya jatuh di tangan Xin Jiarou dan detak jantungnya sendiri berpacu karena ketakutan, saat dia mencoba melarikan diri juga. "Penambah tingkat tinggi, kenapa ada satu di sini?" Ruan Wentong tahu betapa mengerikannya para ahli ini, dan faktanya adalah bahwa anak buahnya baru saja dibantai di depannya. Dia tidak berani bersikap sombong dan hanya bisa berlari. Pada saat ini, 10 ahli yang tersisa telah tiba, dan tanpa harus melepaskan kemampuan apapun, mereka dengan mudah mengejar militan yang tersisa. Mereka membantai mereka, hanya menyisakan 5 yang hidup. Ruan Wentong segera mengangkat tangannya, berteriak dalam bahasa Mandarin, "Aku menyerah. Jangan bunuh aku menyerah." Bai Xiaoseng membawa 5 militan yang tersisa di depan Yue Zong dan berkata dengan nada malas, "Hanya sampah ini, tidak ada kesenangan dalam membunuh mereka." Bai Yan dan kelompoknya juga telah dikawal menuju Yue Zong. Sekarang, kelompoknya tinggal 2 pria dan 1 wanita. Yue Zong melihat ke arah kelompok Bai Yan dan menemukan bahwa selain Bai Yan, ada seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun dengan tubuh sedang secara keseluruhan,
tetapi otot-ototnya semua sangat terbentuk, seperti binaragawan. Bai Yan dan pemuda beralis tebal ini menjaga gadis cantik berusia 21 atau 22 tahun ini. Dia memiliki rambut hitam tebal, wajah berbentuk telur angsa, bibir tebal dan pipi kemerahan. Sosoknya sangat memukau, kulitnya putih, dan matanya memiliki kekuatan yang tegas. Bai Yan mendatangi Yue Zong dengan wajah penuh rasa terima kasih dan berbicara, "Saya Bai Yan. Ini Wang Tong dan ini nona keluarga saya, Namong Bingyun. Tuan, terima kasih banyak telah membantu kami." Yue Zong melirik kelompok mereka sebelum berbalik untuk melihat Ruan Wentong. Dia kemudian mengeluarkan Desert Eagle, mengarahkannya ke salah satu militan, berkata, "Apa latar belakangmu? Katakan padaku, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membiarkanmu hidup. Jika tidak, baiklah, ini akan menjadi contoh bagimu." Setelah tembakan, kepala militan itu langsung hancur berkeping-keping, saat darah dan otak berceceran di tanah. Melihat betapa kejam dan tak kenal ampunnya Yue Zong, Bai Yan dan Wang Tong tersentak, dan memiliki perasaan tidak enak di hati mereka. Pria di depan mereka ini jelas tidak menghargai kehidupan orang lain, dan sekarang mereka sendiri berada di tangannya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin dengan mudah menghadapi nasib yang sama. Ruan Wentong menjadi lemah di lutut dan dia buru-buru mengoceh, "Saya akan berbicara. Saya akan berbicara." Asteris 2. Tepat pada saat ini, Namong Bingyun datang di samping Yue Zong, dengan sedikit aroma harum tercium darinya, dia menatapnya dengan matanya yang besar dan bulat, tidak perlu menyusahkannya. "Saya akan memberitahu Anda. Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan?" Yue Zong menatap Namong Bingyun dan menjawab dengan dingin, "Saya Yue Zong." Yue Zong, orang ini Yue Zong. Mendengar dia menyebutkan namanya, semua orang yang hadir menghirup udara dingin, tatapan mereka ke arahnya dipenuhi dengan ketakutan tambahan. Tiran Yue Zong, nama itu menyebar seperti api yang membakar hutan setelah jatuhnya Wuyan Hong. Baik di Hanoi, Chaobeng, Langshan, Tai Nguyen atau bahkan Haipong, hampir semua golongan mengetahui namanya. Orang inilah yang telah memerintahkan pembantaian 100.000 orang Vietnam dalam kemarahannya. Melihat betapa kejamnya dia saat mengeksekusi militan itu, ditambah dengan banyaknya penjaga, mereka semakin yakin akan identitasnya. Namong Bingyun mengamati pria di depannya dan tertawa terbahak-bahak, "Jadi, Anda Yue Zong yang mengalahkan jagal Wuyan Hong, dan memusnahkan 100.000 orang Vietnam. Tampaknya berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Saya tidak membunuh 100.000 orang Vietnam demi itu. Paling-paling, hanya beberapa ribu binatang buas yang pantas mendapatkannya." Dia terkekeh acuh tak acuh dan melanjutkan, "Bagaimana mereka menggambarkan saya dalam rumor?" Namong Bingyun tertawa ringan, "Mereka mengatakan tinggimu 8 kaki, lebar 8 kaki, kau memiliki taring hijau panjang, penampilanmu mirip dengan iblis yang mengerikan. Setiap hari kau akan tidur dengan 3.000 wanita, dan tidak ada wanita yang tidak kau sukai. Dari usia 9 tahun hingga 60 tahun, kau tidak pernah melepaskannya. Juga, kau suka minum dan mandi dengan darah manusia." Dia terus tersenyum saat dia melihat kedua loli di samping Yue Zong, dan menatapnya kembali dengan tatapan menggoda, sepertinya sebagian besar salah, meskipun beberapa bagian mungkin benar. Asteris 3 Yue Zong mengerutkan kening dan menjawab, "Aku ingin tahu latar belakangmu." "Baiklah." Namong Bingyun melemparkan senyum menggoda pada Yue Zong, sebelum mengungkapkan kisah mereka. Namong Bingyun adalah putri dari pemimpin konsorsium menengah. Ketika kiamat terjadi, dia bersama ayahnya melihat sebuah proyek. Setelah kiamat, ayah Namong Bingyun sangat mampu, dengan cepat mengatur taktik bertahan hidup dengan para penjaga yang dipekerjakannya, hingga mendirikan sebuah kamp penyintas kecil yang beranggotakan 200 orang. Ada campuran orang Tionghoa dan Vietnam, dan mereka tetap bersama, menunggu bencana berlalu. Namun, meskipun ayah Namong Bingyun memiliki karisma dan kemampuan untuk memimpin, kemampuan personelnya terlalu lemah. Di antara pasukannya, tidak ada enhancer juga. Oleh karena itu, baru-baru ini, mereka telah diincar oleh beberapa faksi yang lebih besar. Di dunia apokaliptik ini, ikan besar menelan ikan yang lebih kecil adalah kejadian umum. Yue Zong sendiri telah memusnahkan beberapa faksi yang lebih kecil, semua itu karena faksi-faksi yang lebih kecil itu memiliki orang-orang dan sumber daya yang ia butuhkan.
Bai Yan dan Wang Tong adalah penjaga keamanan yang menerima bantuan dari keluarga Nangong. Bai Yan juga seorang pensiunan prajurit dari pasukan khusus. Wang Tong adalah seorang ahli yang dipersiapkan secara khusus oleh keluarga Nangong. Beberapa dari mereka telah melindungi Nangong Bingyun saat mereka melarikan diri. Ruan Wentong adalah orang yang berdarah campuran Tiongkok dan Vietnam, dan ia telah dipersiapkan oleh ayah Nangong Bingyun untuk memimpin para prajurit Vietnam. Akan tetapi, ayah Nangong Bingyun tidak pernah menduga Ruan Wentong akan menusuknya dari belakang, dan ia tidak hanya menyerahkan informasi rahasia kepada faksi yang lebih besar, ia secara pribadi telah memimpin para penyintas Vietnam untuk membunuh ayah Nangong Bingyun. Yue Zong melanjutkan pertanyaannya, ada berapa banyak dari mereka? Berapa banyak prajurit? Berapa banyak enhancer? Bagaimana dengan senjata? Apakah ada senjata berat, atau kendaraan lapis baja? Bagaimana dengan kekuatan tempur spesifiknya? Nangong Bingyun mengerutkan kening, sambil berpikir, sebelum menjawab perlahan, mereka punya pangkalan, seharusnya ada sekitar 2.000 orang. Saya pikir jumlah prajurit sebenarnya sekitar 300. Mereka tidak punya banyak senjata, dan peralatan yang dimiliki Ruan Wentong seharusnya disediakan oleh mereka. Mereka punya beberapa granat dan roket, dan satu kendaraan yang dipasangi senapan mesin. Kekuatan tempur spesifiknya, saya tidak terlalu yakin, tetapi saya tahu mereka punya seseorang yang kebal terhadap peluru dan pisau, peluru apapun yang mengenainya akan memantul. Dia juga punya kekuatan yang aneh, membawa gada besar yang panjangnya lebih dari 2 meter. Dia bisa dengan mudah meratakan Humer dalam satu ayunan. Ketika Yue Zong mendengar penjelasan terperincinya, dia berpikir pelan, jadi seperti ini, gudang senjata pasti telah dibuka oleh mereka. Pangkalan itu terletak dekat dengan gudang senjata yang ditemukan Yue Zong, dan kemungkinan besar mereka memperoleh senjata dan peralatan mereka dari gudang senjata itu. Kalau tidak mungkin seorang prajurit biasa seperti Ruan Wentong akan memiliki peralatan yang layak. Berangkat, Yue Zong kemudian memberi perintah. Greentown adalah kota yang relatif pedesaan, sebelum kiamat, kota itu lebih makmur, karena sumber daya batu baranya yang kaya. Setelah kiamat, kota ini berakhir di tangan Cheng Xi. Dia adalah seorang penambang di masa lalu, yang menjadi enhancer. Setelah itu, dia beruntung dapat berevolusi menjadi seorang evolver, dan setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia mencapai level 41. Dia memerintah lebih dari 2.000 orang yang selamat di kota kecil itu, dan di sekitarnya, setiap kali namanya disebutkan, faksi lain akan waspada. Bagaimanapun, dia memiliki 300 bawahan bersenjata, dan dia kuat secara pribadi. Ini Greentown. Yue Zong datang ke Greentown, dan ekspresi jijik melintas di matanya. Pertahanan kota hijau, sangat sederhana. Mereka hanya mendirikan pagar kayu sederhana di sekeliling kota sebagai sarana untuk mengusir para zombie. Pada saat yang sama, di dekat pintu masuk, tidak ada senjata yang terpasang atau menara pengawas, hanya 8 militan yang duduk sambil bermain kartu. Itu bahkan tidak sebanding dengan markas Wuyan Hong manapun. Yue Zong memerintahkan dengan acuh tak acuh, bunuh mereka. Ming Jia menunjuk ke arah para militan itu, dan 4 serigala bayangan muncul tanpa suara dari bayangan mereka, melompat keluar dan menerjang leher mereka. Setelah membunuh 4 dari mereka menerkam 4 yang tersisa, mencabik-cabik leher mereka. Hanya dalam 5 detik, 8 militan tergeletak mati di lantai. Kuat, Bai Yan dan Wang Tong melihat bagaimana Ming Jia mengangkat tangannya dan segera menghabisi 8 militan dan tercengang. Mereka tidak tahu bahwa loli kecil yang tampak bersemangat dalam seragamnya ini mampu mengalahkan 8 pria dewasa tanpa mengedipkan mata. Jika Bai Yan menggunakan metodenya sebagai mantan pasukan khusus, dia paling banyak hanya bisa mengalahkan 3 orang, dan akibatnya jika harus berhadapan dengan 5 orang yang tersisa, itu akan sangat merepotkan. Nangong Bingyun menatap tajam ke arah Ming Jia, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia telah menghadapi kenyataan bahwa gaya hidupnya yang sempurna telah hancur berantakan, dan haus akan kekuasaan. Jika bukan karena ayahnya yang lemah, mereka tidak akan dimanfaatkan. Setelah berhadapan dengan 8 militan di pintu masuk kota, Yue Zong berjalan dengan berani ke kota. Para ahli lainnya mengikuti dari belakang. Bahkan dengan Yue Zong yang menyebabkan keributan seperti itu dan berjalan masuk dengan santai, para prajurit butuh waktu lama untuk berkumpul dan menghadapinya. Dalam situasi seperti itu, Bai Xiaosheng dan Xin Jiarou mampu menunjukkan kekuatan mereka sebagai evolver tipe agility.
Para militan di kota baru saja berkumpul, dan dengan kilatan pedang, kepala para prajurit itu terpenggal. Para prajurit di kota hijau ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pasukan Wu Yanhong, dan bagi Bai Xiaosheng dan Xin Jiarou, itu sama sekali bukan tantangan. Kuat, orang-orang ini semua kuat. Ruan Wentong menyaksikan betapa menyedihkannya para militan dihabisi oleh bawahan Yue Zong, dan segera memadamkan semua ide lain, dan memimpin Yue Zong dengan patuh. Yue Zong dan anak buahnya terus maju seperti tidak ada urusan siapapun, sampai mereka mencapai tempat di mana pemimpin saat ini, Cheng Zi, tinggal. Setelah teriakan marah, seorang pria setinggi 1,73 meter mengambil langkah besar saat dia keluar dari kompleksnya. Kulitnya kecoklatan, otot-ototnya yang menonjol beriak dengan kekuatan, ekspresinya buas. Dia telah mencukur abis rambutnya, dan mengenakan satu set pakaian bermerek mahal yang tidak sesuai dengan ukurannya, sementara dia mengenakan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya. Dia meraung, siapa yang berani datang dan membuat masalah di sini? Apakah kamu lelah hidup? Cheng Zi sangat miskin sebelum kiamat, dan setelah itu, dia telah mengumpulkan segala macam emas untuk dikenakan pada dirinya sendiri. Itu memberinya perasaan nyaman dan aman. Yue Zong langsung mengeluarkan Desert Eagle-nya dan menembak Cheng Zi dengan gerakan secepat kilat. Peluru Desert Eagle mendarat tepat di antara alis Cheng Zi, tetapi seketika, tubuhnya ditutupi dengan aura emas. Setelah mengeluarkan suara keras, peluru itu memantul. Ini adalah kemampuan pasif tubuh baja, yang ditingkatkan 3 kali lipat. Itu memberi orang itu lapisan baja, menjadi sangat tangguh. Semakin kuat daya tahan, semakin kuat keterampilannya, semakin efektif pertahanannya. Skill ini mirip dengan Strengthen Bonus milik White Bonus, dan dengan skill pasif semacam ini, skill ini membantu meringankan tubuh ke tingkat yang tidak manusiawi. Benar-benar mampu memblokir peluru. Yue Zong menatap Cheng Zi dan bergumam pelan. Menyerangku, kau mencari kematian. Cheng Zi sangat marah karena Yue Zong bahkan belum berbicara sekalipun sebelum menembak, dan dia mengayunkan tongkatnya ke atas, menyerbu ke depan. Berlutut, mata Yue Zong berkilat dingin, dan mengaktifkan Art of Fear miliknya, saat serangan spirit yang kuat menyelimuti pikiran Cheng Zi. Cheng Zi sama sekali tidak pernah meningkatkan spiritnya, dan di bawah tekanan dari Yue Zong, dia langsung berhalusinasi. Di bawah gelombang serangan spirit, Cheng Zi mulai berdarah dari lubang-lubangnya, saat dia jatuh ke lantai dan mati. Itu menandai evolver terkenal lainnya yang telah mati di tangan Yue Zong. Sudah berakhir, bos sudah mati, cepat, lari. Ketika para prajurit kota hijau berteriak-teriak hanya untuk melihat Cheng Zi mati ketakutan dalam sedetik, mereka semua kehilangan semua keinginan untuk bertarung, dan mencoba melarikan diri. Bai Xiaosheng dan Xin Jiarou memimpin tim mereka sendiri untuk mengejar para militan yang tersisa. Menyerahlah dan kalian akan selamat. Menyerahlah dan kalian akan selamat. Semua orang harus tinggal di kamar masing-masing. Jika kami melihat kalian di luar sini, kami akan menghakimi dan mengeksekusi kalian di tempat. Ming Jiajia memimpin timnya sendiri saat mereka secara sistematis berteriak ke seluruh kota. Setelah 3 jam, seluruh kota berada di bawah kendali, dan Yue Zong mendapatkan total 180 tawanan, serta sisa para penyintas di dalam rumah mereka sendiri yang tidak berani keluar dari barisan. Cheng Zi benar-benar membuka gudang senjata. Meskipun dia tidak memiliki apapun seperti tank, atau helikopter serbu, dia memiliki amunisi, roket, dan sejenisnya yang setara dengan satu kompi infanteri. Setelah menguasai kota, Yue Zong masuk ke villa tempat Cheng Zi menginap. Namong Bingyun mengikutinya dari dekat, memperhatikan punggungnya dengan tatapan yang rumit, begitu saja. Dia mengambil alih kendali dengan begitu mudahnya. Belum lama ini, ayah Namong Bingyun membiarkan tempat usahanya ditelan oleh Green Town. Saat itu, dia merasa bahwa Green Town adalah kekuatan yang menakutkan yang tidak akan mungkin mereka menangkan. Namun, kekuatan yang menakutkan itu dengan mudah dimusnahkan oleh Yue Zong dan beberapa anak buahnya. Mereka bahkan tidak menderita korban. Ini membuka matanya terhadap kekuatan dan kekuasaan Yue Zong yang sebenarnya. Asterisk dedikasi, aku bertanya-tanya kapan semuanya akan berubah lagi.